Novel Segel Langit, Bab 1. Anak pelayan yang tak pernah tahu Qi, tapi tahu cara menghindar. Li Yun menatap lantai aula besar sekte langit hijau dengan pandangan kosong. Matahari mulai terbenam, tetapi dia masih sibuk menyapu debu-debu yang entah dari mana muncul, seakan-akan sekte ini tidak pernah bersih sama sekali. Di luar sana, para murid sekte sedang asyik berlatih teknik Qi mereka yang spektakuler, menebas awan, memanggil petir, dan segala hal keren lainnya. Tapi Li Yun, dia hanya bisa menebas debu dengan sapu kayu yang sudah hampir patah itu. Begini ya, pekerjaan di sini cuma ngelap lantai. Li Yun bergumam pelan, merasa hidupnya seperti sebuah lelucon. Sekte besar, penuh orang berbakat, dan dia hanya seorang anak pelayan yang bertugas membersihkan ruangan besar ini. Kalau ada yang bertanya, apa yang paling epik dalam hidup Li Yun? Zrenya, jawabannya pasti debu. Sebab itulah yang dia tangani setiap hari. Sekte Langit Hijau terkenal di seluruh benua Tianyuan karena memiliki para murid berbakat yang bisa memanggil petir hanya dengan jentikan jari. Tapi Li Yun, anak pelayan yang tak punya kemampuan Qi sedikit pun, merasa lebih seperti seorang pengamat daripada bagian dari sekte yang penuh kekuatan ini. Setiap hari, dia hanya duduk di sudut ruangan, membersihkan lantai yang selalu kotor, dan menunggu jam berakhir untuk pulang ke kamar sempitnya yang bahkan tidak layak disebut tempat tidur. Namun, seperti biasa, dia mencoba mencari cara untuk sedikit bersantai. Setelah menyapu lantai bagian tengah aula, Li Yun melirik sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Inilah saat yang paling dia tunggu-tunggu. Tidur sebentar di tengah tugas yang tak ada habisnya. Tidak ada yang lebih nikmat daripada tidur siang di tempat kerja. Meskipun sepertinya sekte ini tidak ada yang namanya jam tidur. Dia pun berbaring di lantai yang keras, berharap bisa tidur sejenak tanpa ada yang menyadarinya. Tetapi, seperti nasib buruk yang selalu mengikuti, tiba-tiba langkah berat terdengar mendekat. Li Yun terkejut dan langsung melompat berdiri dengan kecepatan yang hampir tidak mungkin bagi seseorang yang baru saja berniat tidur. Suara langkah itu datang dari arah pintu, dan saat pintu itu terbuka, muncul sosok Guru Feng, murid senior yang terkenal tegas dan sangat tidak sabar dengan hal-hal yang menurutnya tidak serius. Li Yun, suara Guru Feng menggelegar, membuat Li Yun terlonjak. Apa yang kau lakukan? Lagi-lagi tidur di tengah pekerjaanmu. Li Yun tersenyum canggung, berusaha menutupi kekesalannya. Guru Feng, saya hanya mengerjakan pekerjaan berat. Mengintrospeksi diri sambil membersihkan debu ini. Suaranya terdengar sangat dipaksakan, tapi dia mencoba bertahan. Guru Feng menatapnya dengan pandangan penuh keraguan. Pekerjaan berat, kau tahu, setiap orang di sekte ini punya potensi besar. Bahkan si burung pipit pun bisa terbang tinggi jika diberi kesempatan. Tapi kau bahkan tak bisa terbang dengan sapu ini, Guru Feng berkata sambil menunjuk sapu yang masih dipegang Li Yun. Li Yun hanya bisa tertawa kecut dalam hati. Kalau saja sapu ini bisa terbang, dia pasti sudah lama jadi murid sekte yang paling berbakat. Tapi sayangnya, itu hanya sapu biasa. Iya, Guru Feng, jawab Li Yun, berusaha tetap terlihat sabar, meski hatinya sudah mulai ingin lari ke ujung dunia. Tapi tiba-tiba, guru tersebut menatapnya serius. Aku tahu apa yang kau butuhkan, Li Yun. Takdirmu lebih besar dari sekadar pekerjaan ini. Aku akan mengirimmu ke ruang ujian darah. Li Yun terkejut. Ruang ujian darah. Sementara dia mencoba mencerna kata-kata itu, otaknya berputar. Apakah ini semacam ujian fisik atau apa? Li Yun sudah bisa merasakan aroma ketidaknyamanan di udara. Ruang ujian darah bukan tempat yang bisa dianggap enteng. Guru Feng hanya tersenyum tipis. Ini adalah ujian untuk mengetahui apakah kau benar-benar pewaris langit yang terpilih, Li Yun. Tidak hanya tubuh, tapi juga jiwa. Jangan khawatir, meskipun tampaknya mengerikan, ujian ini akan membantumu menemukan potensi yang selama ini tersembunyi. Li Yun merasa seolah-olah dia baru saja mendengar hukuman mati dengan bumbu puitis. Tak ada pilihan lain, dia harus mengikuti ujian itu. Tapi, Guru, saya ini hanya anak pelayan. Mana mungkin saya bisa lulus ujian itu? Li Yun bertanya dengan nada penuh keraguan. Guru Feng hanya tertawa. Kau tidak akan tahu sebelum mencobanya. Percayalah, ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa kau bayangkan. Ayo, kita pergi. Li Yun pun mengikutinya, meskipun hati kecilnya bertanya-tanya, apakah dia siap menghadapi ujian yang sangat mungkin akan mengubah hidupnya. Dan kalau dia beruntung, mungkin juga sekte ini. Bab 2. Ruang ujian darah dan ilusi yang kebablasan. Perjalanan menuju ruang ujian darah tidak seperti yang Li Yun bayangkan.
Tidak ada aura misterius, tidak ada kabut tebal, tidak ada naga raksasa penjaga pintu, atau patung batu bermata merah seperti yang biasa muncul di cerita-cerita dongeng. Yang ada justru lorong sempit, gelap, dan bau kelelawar. Li Yun bahkan sempat berpikir kalau Guru Feng mungkin salah arah. Tapi begitu mereka tiba di depan sebuah gerbang, batu berukir simbol kuno, perasaannya langsung berubah. Gerbang itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang masuk. Udara di sekitarnya terasa dingin meskipun tidak ada angin. Ukiran naga, phoenix, dan entah makhluk apa lagi menari di permukaan batu seolah-olah hidup. Dan tepat di tengah gerbang ada simbol bercahaya menyerupai mata vertikal yang entah kenapa sesekali berkedip. Li Yun menelan ludahnya. Bisa batal nggak ya? Tanpa menjawab, Guru Feng meletakkan telapak tangannya di ukiran mata tersebut. Sebuah suara bergetar menggemuruh dari dalam tanah, dan perlahan gerbang batu itu terbuka dengan suara yang membuat bulu kuduk Li Yun berdiri. "Masuklah," ujar Guru Feng dengan nada kalem tapi menyeramkan. "Ujiannya akan dimulai saat kau menginjakkan kaki ke dalam." Li Yun menatap lorong hitam pekat di hadapannya. Beberapa detik ia ragu, tapi akhirnya ia menghela napas dan melangkah masuk sambil berkata pelan, "Kalau aku mati di sini, tolong kasih tahu ibu kalau aku akhirnya bersih-bersih ke dunia roh." Begitu langkahnya masuk, dunia langsung berubah. Tidak ada lagi lorong batu. Sekarang, ia berdiri di tengah padang rumput luas, di bawah langit keemasan yang bergerak seperti air. Di depan sana, ada sebuah kuil kuno mengambang di udara, dikelilingi awan ungu dan sambaran petir biru. Di kejauhan, suara gong kuno berdentang. Dan tiba-tiba, belasan bayangan muncul di sekitarnya. Sosok-sosok berjubah panjang, mata mereka bersinar keemasan, dan satu persatu mulai mengarahkan telunjuk ke arahnya. "Kau, pewaris keempat?" tanya salah satu dari mereka dengan suara menggema. Li Yun mengangkat tangan pelan. "Saya, kayaknya cuma pewaris sapu sih." Bayangan-bayangan itu saling menatap. Lalu salah satu dari mereka tertawa pelan, entah mengejek atau kagum. "Jika kau bukan pewaris sejati, maka tubuhmu akan hancur saat menghadapi cobaan ini." Wah, langsung hancur." Li Yun mencoba tertawa, tapi suara tawanya malah mirip kucing tersedak. "Nggak ada versi trial dulu gitu?" Seketika, tanah di bawahnya retak, langit memekik, dan tubuhnya melayang, terlempar masuk ke dalam pusaran cahaya yang menyedot seluruh kesadarannya. Ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di tengah desa kecil. Dan di hadapannya ada seorang wanita muda dengan mata lembut dan senyum penuh kasih. "Ibu," gumam Li Yun nyaris tak percaya. Tapi sesuatu terasa aneh. Ibunya tampak jauh lebih muda dari biasanya, dan dia sendiri, dia masih kecil. Ia melihat tangannya yang mungil dan tubuhnya yang tidak lebih tinggi dari meja dapur. Ia kembali ke masa lalu. Saat itu juga, kenangan demi kenangan menghantamnya. Hari-hari saat ia harus menyembunyikan lapar karena tak punya cukup makanan. Malam-malam dingin tanpa selimut, dan suara ibu yang tak pernah berhenti menyemangatinya walau hidup mereka keras. "Yuner," suara ibunya bergema lembut. "Kau tidak boleh menyerah pada dunia, tak peduli seberapa gelapnya jalanmu." Li Yun terdiam. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Kemudian semuanya gelap, gambar desa, suara ibu, bahkan tubuh kecilnya sendiri lenyap dalam kabut. Sekarang, ia berdiri di atas gunung es, dihantam badai salju, dan di depannya, bayangannya sendiri. Bayangan Li Yun dewasa berdiri dengan tenang, memandangnya dengan senyum sinis. "Kau ini hanya pecundang, anak pelayan, lemah, tidak punya ki, dan berharap takdir akan menyelamatkanmu. Dunia tidak butuh orang sepertimu." Li Yun mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menertawakan dirinya sendiri, tidak menyalahkan nasib, tidak mencoba kabur. Ia hanya menatap bayangan itu, lalu berkata pelan tapi tegas, "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku belum selesai." Dan saat itu juga, segala sesuatu meledak dalam cahaya putih menyilaukan. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah tergeletak di lantai batu dalam lorong ruang ujian darah. Nafasnya terengah, tubuhnya lemas, tapi matanya bersinar keemasan. Di dadanya, simbol segel muncul, sebuah mata vertikal yang berdenyut pelan, seolah hidup. Dari balik pintu, Guru Feng menatapnya dengan wajah kaget yang tidak bisa disembunyikan. Dia benar-benar pewaris itu. Bab 3. Warisan yang kebuka sendiri. Pas lagi tidur siang, Li Yun duduk bersandar di dinding lorong, napasnya masih belum stabil. Jantungnya berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena dia benar-benar tidak paham apa yang baru saja terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah menjalani ujian hidup, dihina oleh versi dark mode dirinya sendiri, dan sekarang ada simbol aneh berdetak pelan di dadanya.
Simbol itu, mata vertikal yang entah kenapa terasa seperti sedang melihat balik ke dalam jiwanya, masih memancarkan cahaya lembut. Tidak panas, tidak menyakitkan, cuma agak gatal. Ya, gatal. Sangat tidak sakral. Li Yun mencoba menggaruknya, tapi sentuhan itu justru membuat simbolnya bersinar lebih terang. Cahaya keemasan memancar sampai ke langit-langit gua, dan dari tubuhnya, aura tadi kenal mulai melingkar naik. Hangat, menggelitik. Dan tiba-tiba aura itu meledak seperti air mendidih, menciptakan pusaran kecil yang mengangkat rambut dan pakaiannya. Suhu udara berubah, dinding gua bergetar, dan dari balik cahaya itu muncul suara lembut, seperti gumaman dari ribuan tahun lalu. Pewaris keempat, akhirnya kau bangun. Li Yun langsung membuka matanya lebar-lebar. Wah, siapa itu? Saya nggak pesan suara hati. Cahaya di sekelilingnya membentuk siluet samar seorang pria tua berjanggut panjang. Tapi anehnya, pakaiannya seperti baju tidur lengkap dengan sandal rumahan. Li Yun sempat bingung, ini warisan dewa atau tetangga sebelah? Pria itu mengangguk pelan, namaku Yan Qian. Aku adalah pemilik segel ini di era kekaisaran Qi kuno. 3.000 tahun aku menunggu pewaris yang layak. Dan kau, wahai anak muda, kau terpilih. Li Yun hanya bisa menatapnya dengan ekspresi bingung. Terpilih, saya. Pak, saya ini bahkan ditolak jadi murid pembersih toilet bagian dalam. Namun bayangan Yan Qian hanya tertawa. Takdir tidak peduli pada asalmu. Segel langit ini tidak memilih kekuatanmu, tapi jiwamu. Dan jiwamu punya sesuatu yang langka, ketahanan hidup dan kemampuan kabur tingkat dewa. Li Yun mengedip. Aku serius, lanjut Yan Qian. Pewaris sebelumnya mati saat menghadapi versi diri mereka sendiri. Kau malah ngetawain, dan kau bangkit. Itulah kenapa kau dipilih. Seketika, cahaya dari simbol itu menyebar ke seluruh tubuh Li Yun. Urat-urat Qi yang sebelumnya mati mulai terbuka, tubuhnya yang lemah mulai bergetar ringan, dan satu titik cahaya muncul di dalam dantiannya, inti energi pertama yang tak pernah dia miliki. Li Yun langsung panik. Loh, kenapa perut saya hangat begini? Ini efek samping warisan atau masuk angin tingkat dewa? Yan Qian hanya tersenyum damai. Tenanglah, warisan ini akan membuka potensi terpendammu. Kau akan mulai bisa menyerap Qi, memperkuat tubuh, dan mengakses memori teknik-teknik kuno di dalam segel. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, bayangan pria itu mulai memudar dan cahaya perlahan meredup. Namun sebelum hilang sepenuhnya, Yan Qian sempat berkata dengan suara lembut, gunakan segel ini dengan bijak. Tapi hati-hati, karena saat segel ini bangkit, semua pihak yang menginginkannya juga akan tahu kau sudah membawanya. Li Yun menatap kosong ke depan. Oh, jadi maksudnya saya bakal jadi target pembunuhan satu benua ya? Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan satu kenyataan pahit. Hidup santainya resmi tamat. Beberapa saat kemudian, pintu gerbang ruang ujian terbuka perlahan. Guru Feng muncul dengan ekspresi antara terkejut dan bingung. Tatapannya tertuju pada Li Yun yang sedang duduk selonjoran. Wajahnya berkeringat tapi senyum-senyum, kayak habis makan gratis. Kau berhasil? Tanya Guru Feng tak percaya. Li Yun mengangguk pelan. Entah gimana caranya, iya, tapi boleh saya tidur bentar. Rasanya semua organ saya habis dilipat bolak-balik. Guru Feng mendekat, memperhatikan segel bercahaya di dada Li Yun. Segel langit, dia benar-benar pewarisnya. Ini akan mengubah segalanya. Li Yun mengangkat alis. Maksud guru, saya bakal dipromosi jadi murid inti? Guru Feng menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. Tidak, kau akan diburu, diculik, atau dijodohkan secara paksa oleh sekte-sekte lain. Dan begitulah kehidupan damai Li Yun resmi berakhir. Kini, dia bukan hanya anak pelayan. Dia adalah pewaris segel kuno yang bisa membangkitkan kekuatan langit, dan sekaligus magnet masalah berskala nasional. Bab 4, murid baru, masalah baru, dan teknik yang bikin pingsan. Pagi itu di Sekte Langit Hijau, suasana seperti biasa. Para murid sibuk berlatih, para tetua sibuk sok bijak, dan para pelayan sibuk kabur dari pekerjaan. Namun ada satu hal yang berbeda hari ini. Li Yun, si anak pelayan abadi, kini berdiri di depan aula utama dengan pakaian baru. Jubah biru tua dengan bordiran awan keemasan. Lencana perunggu di dada bertuliskan murid dalam. Rambutnya diikat rapi, walau tetap ada 2 helai nyasar ke depan, dan wajahnya, walau tetap tampak ngantuk, sekarang memancarkan aura. Sedikit lebih legal untuk eksis di aula utama. Kenapa saya jadi murid dalam tiba-tiba? Apa karena saya lulus ujian darah itu? Tanya Li Yun, setengah kagum, setengah curiga jebakan.
Guru Feng hanya menjawab pendek, karena segel di tubuhmu. Dan karena Sekte Langit Hijau mau klaim kamu duluan sebelum sekte lain tahu kamu hidup. Jadi saya ini semacam rebutan sekarang? Semacam, ya. Tapi jangan senang dulu, mulai sekarang hidupmu penuh bahaya, pelatihan berat, dan interaksi sosial. Li Yun langsung pucat. Yang terakhir itu paling berat, Guru. Namun bahkan sebelum dia sempat protes lebih jauh, dia langsung dilempar masuk ke aula teknik. Dan disinilah masalah baru dimulai. Aula itu penuh dengan murid-murid dalam lain, semua tampak kuat, tampan, atau minimal sangar. Li Yun melangkah masuk seperti anak baru pindahan dari desa seberang, dan seperti sudah ditakdirkan, semua mata langsung tertuju padanya. Itu bukan si anak pelayan yang dulu sering nyolong roti dapur. Serius dia jadi murid dalam. Kayaknya sistem penerimaan sekte mulai error. Li Yun hanya tersenyum kaku sambil berdoa dalam hati agar tidak ada yang lempar batu. Tapi harapannya hancur saat seorang murid bertubuh besar maju ke depan. Namanya Wu Gang, murid dalam senior, terkenal sebagai pemilik teknik pukulan yang bisa bikin kerbau pingsan dan ego sebesar planet kecil. Wu Gang mendekat dan menepuk bahu Li Yun, keras tentu saja. Kau anak baru ya? Kita di sini punya tradisi, katanya sambil menyeringai. Siapapun yang masuk tanpa duel pembuka, nggak dianggap. Li Yun mencoba menghindar. Saya ini anak damai bro, lulusan sekolah nyapu, bukan akademi berantem. Tak peduli, jawab Wu Gang, sudah siap dengan jurus. Dan sebelum Li Yun sempat melarikan diri ke bawah meja, duel langsung dimulai. Tapi anehnya, saat Wu Gang melancarkan serangan, tubuh Li Yun bergerak sendiri. Kakinya melompat ke samping, tangannya mengangkat, dan aura dari segel langit di dadanya menyala, menyalurkan gerakan otomatis yang entah dari mana datangnya. Tangannya berputar, memutar tubuh lawan, dan Wu Gang terlempar keluar aula, mendarat dengan gaya ninja yang gagal mendarat. Semua terdiam, murid-murid, guru teknik, bahkan satu-satunya ayam liar yang biasa mondar-mandir di aula ikut membeku. Li Yun sendiri hanya menatap tangannya dengan tatapan kosong. Apa barusan saya jadi karakter utama Donghua? Seorang guru senior menghampirinya dengan mata menyipit. Teknik tadi, itu bukan teknik biasa. Itu jurus warisan dari aliran surgawi kuno. Kau tahu dari mana itu? Li Yun mengangkat bahu. Saya sih tadi cuma refleks. Serius, kayaknya ini autoplay dari Segel. Semua terdiam lebih lama. Dan di sudut ruangan, seorang gadis bermata tajam dan rambut panjang menyipitkan mata ke arahnya. Namanya Lin Yue, murid jenius dari cabang utama, terkenal karena kekuatan spiritual dan ketidaksukaannya pada orang yang menarik perhatian tanpa usaha. Tatapannya ke Li Yun seperti berkata, kau menarik perhatian yang bukan milikmu, dan aku akan mengawasi. Sementara itu, Li Yun hanya berpikir satu hal, gawat, saya baru naik kelas, dan udah mau dijatuhin lagi. Bab 5, gadis pendiam, guru sadis, dan latihan yang bikin nangis. Hari pertama Li Yun sebagai murid dalam belum genap 2 jam, tapi dia sudah membuat satu musuh besar, satu guru curiga, dan satu teknik warisan keluar tanpa izin. Dalam Donghua, ini biasanya pertanda bahwa karakter utama akan mendapat pelatihan keras atau dilempar ke jurang hidup mati. Dalam kasus Li Yun, dua-duanya benar. Setelah duel dadakan tadi, Guru Qian, kepala pengawas pelatihan teknik dasar, langsung menunjuk Li Yun sebagai peserta wajib kelas pelatihan penguatan daging dan tulang. Kedengarannya keren, kan? Kenyataannya, kelas itu dikenal sebagai kelas penyiksaan level sekte. Dan pengajarnya, seorang wanita muda dengan wajah cantik, senyum manis, dan aura neraka tingkat 3. Namanya Guru Mei, spesialis teknik tubuh fisik, yang percaya bahwa satu-satunya jalan menuju kekuatan adalah lewat penderitaan maksimal. Selamat datang murid baru, katanya dengan suara lembut, padahal tangannya sedang mengangkat sebuah balok besi sebesar kuda. Hari ini kita mulai dengan teknik pembuka, jalan 5.000 langkah dengan batu di punggung. Li Yun menelan ludah. 5.000 langkah, bukan meter, sahut Guru Mei sambil menyerahkan sebuah karung penuh batu spiritual seberat bayi naga. Dan setiap kali kau jatuh, ulang dari awal. Li Yun merasa jiwanya keluar dari tubuh, melihat ke bawah, lalu kembali masuk hanya untuk berbisik. Kenapa aku nggak kabur waktu pintu masih terbuka ya? Satu persatu murid memulai. Beberapa sudah terbiasa, ada yang mengeluh pelan, tapi semua tetap melangkah. Li Yun baru langkah ke-10, dia sudah merangkak sambil mengutuk hidup. Namun, di tengah penderitaan itu, muncullah sesuatu mengejutkan. Seseorang membantu memapah bahunya. Seorang gadis, pendiam,
Wajahnya datar, rambutnya diikat tinggi, dan matanya kosong seperti sudah melihat terlalu banyak penderitaan duniawi. Tapi dari caranya menyesuaikan batu di punggung Li Yun dan menyamakan langkah, dia seperti tahu betul bagaimana rasanya menderita. "Jangan jatuh, nanti ulang," katanya datar. Li Yun menoleh. "Kamu siapa?" "Murid kelas penyembuhan. Aku biasanya bantu angkat mayat murid, gagal latihan. Namaku Shueran." Dan begitu saja, mereka melanjutkan 5.000 langkah penuh derita. Li Yun tidak tahu kenapa gadis pendiam ini membantu. Tapi di langkah ke-1000, saat dia nyaris jatuh, Shueran menahannya dengan satu tangan dan berkata, "Kalau kamu jatuh sekarang, aku yang harus ulang juga. Males." Ah, motivasi sejati. Waktu berlalu, langkah demi langkah menyiksa. Ototnya seperti dibakar, napasnya ngos-ngosan, dan keringatnya menciptakan sungai kecil. Tapi saat langkah ke-4000, sesuatu terjadi. Segel langit di tubuhnya kembali bergetar, tidak meledak, tapi memancarkan gelombang halus. Dan setiap otot yang sakit mulai berdenyut, lalu mengeras. Seperti sedang diurut dari dalam, tubuhnya terasa lebih ringan, langkahnya lebih stabil, matanya lebih tajam. Langkah ke-5000. Guru Mei tersenyum. "Bagus, kau lulus sesi pertama. Besok kita mulai teknik 3 hari tidur di lumpur api." "Selamat bersiap." Li Yun langsung pingsan berdiri. Dan dari sudut aula, Lin Yue, si murid jenius, masih mengamati dalam diam. Tangannya memegang daftar murid, dan jari telunjuknya mengetuk nama Li Yun. Aneh, dia bukan cuma beruntung. Segel itu aktif secara responsif. Apakah dia benar-benar pewarisnya? Sementara itu, Shueran berdiri di samping Li Yun yang pingsan dan berkata tanpa ekspresi, "Kalau dia pingsan besok juga, aku bakar dia. Berat banget." Bab 6. Teknik penyatuan, kamar asrama, dan masalah yang bau-bau romantis. Li Yun terbangun dengan punggung kaku, bibir pecah, dan rambut kayak habis disetrika 2 sisi. Semua efek dari latihan 5.000 langkah neraka plus beban hidup. Namun yang paling mengejutkan bukan rasa sakitnya, tapi tempat dia bangun. Dia berada di dalam kamar asrama murid dalam, tempat yang selama ini cuma bisa dia lihat waktu bawa sapu. Kamar itu luas, berbau dupa mahal, dan punya kasur empuk yang, kalau disentuh, rasanya bisa bikin orang langsung lupakan cita-cita kultivasi. Di sudut kamar ada meja meditasi, rak berisi gulungan teknik, dan secangkir teh panas. Li Yun mendekat, mencium aroma tehnya. Ini teh akar giok putih, teh kelas atas. Dulu saya cuma bisa seduh air daun pisang belakang dapur. Sambil menikmati teh, dengan gaya sok tenang padahal tangan gemetaran bahagia, Li Yun menyadari sesuatu yang agak aneh. Pintu kamar terbuka pelan. Masuklah seorang gadis dengan jubah putih, rambut panjang diikat sederhana, dan wajah datar penuh ketenangan. Siapa lagi kalau bukan Shueran? Li Yun langsung duduk tegak. "Kamu ngapain di sini? Ini kamar saya kan?" Shueran menatapnya sebentar. "Kamar murid dalam itu. 2 orang satu kamar. Aku ditugaskan bareng kamu." Li Yun langsung freeze. "Serius? Campur? Cewek cowok? Ini sekte. Open-minded banget ya." "Bukan soal campur, soal efisiensi tempat. Dan aku diminta ngawasi kamu. Kalau kamu pingsan lagi, aku bisa langsung kubur di belakang asrama." Li Yun menghela napas. "Aduh, aku rasa hubungan kita bakal romantis sekali ya." Tapi sebelum dia sempat menyerap kenyataan ini lebih jauh, sebuah gulungan teknik di meja menyala pelan. Warna emas lembut muncul dari simbol di dadanya, memancar ke arah gulungan itu dan fush, gulungan terbuka sendiri. Li Yun kaget. Itu teknik siapa? Saya belum siap mental." Shueran melirik. "Itu teknik penyatuan. Biasanya hanya bisa dibuka oleh murid tingkat atas, tapi segelmu membuka pakai auranya sendiri." Gulungan itu memancarkan cahaya dan membentuk tulisan di udara. Teknik penyatuan jiwa dan tubuh langkah awal menuju tubuh ilahi. Li Yun menggaruk kepala. Nama tekniknya keren, tapi terdengar sangat susah ya. Karena memang susah. 1 dari 100 murid gagal total dan 99 lainnya gagal juga. Tapi kamu bisa coba. Kalau meledak, aku udah siap ember air. Li Yun menatap teknik itu dalam-dalam. Ia bisa merasakan arus energi dari segel di tubuhnya terhubung ke tulisan di udara. Suara Yanxian bergema samar di pikirannya, seperti sisa kaset lama. Tubuhmu adalah pintu, jiwa adalah kunci. Gabungkan keduanya, maka kamu bisa teleport ke warung sebelah. Tunggu, itu salah kaset. Li Yun menarik napas dan duduk bersila. Ia mulai mengikuti langkah-langkah dari teknik itu. Meditasi, fokus,
Salurkan energi ke pusat dada, satukan dengan napas. Bayangkan tubuh sebagai ruang kosong, jiwa sebagai cahaya. Tapi begitu mencapai tahap ketiga, tubuhnya mulai bergetar. Cahaya dari segel menyala lebih terang. Aura spiritual menari di udara, membentuk pusaran mini yang menyedot semua benda ringan di kamar, termasuk gulungan teknik, cangkir teh, dan sandal Sueran. Sandalku, bentak Sueran, akhirnya kehilangan ekspresi datarnya untuk pertama kali. Namun, tepat saat aura mencapai puncak, gelombang ki meledak dari tubuh Liyun, membantingnya ke belakang dan menghantam dinding. Asap mengepul, dan dia jatuh dalam posisi yoga yang belum pernah diciptakan. Sueran mendekat, menatap tubuh gosong ringan Liyun yang masih mengepulkan asap. Kamu gagal. Liyun membuka satu mata, tapi tekniknya aktif. Dikit, kan? Kalau itu namanya aktif, Sueran menatap sandal bolongnya, berarti teknik memasak kamu juga aktif barusan. Dan saat itu juga, dari luar kamar terdengar suara langkah kaki cepat. Seorang murid berlari ke dalam dengan wajah panik. Liyun, cepat ke aula utama. Ada utusan dari Sekte Bintang Merah. Mereka cari kamu. Liyun bangkit setengah sempoyongan. Cari saya? Untuk apa? Murid itu menelan ludah. Katanya, ada hubungan darah antara kamu dan salah satu pewaris utama mereka. Liyun mengedip. Sueran melirik. Sandal bolongnya mengepul. Dan dunia Liyun sekali lagi resmi dilempar ke dalam kekacauan. Bab 7, pewaris palsu, rencana gila, dan gadis misterius dari sekte sebelah. Liyun berdiri di tengah aula utama sekte dengan napas tak menentu. Di sekelilingnya, para tetua dan guru memandang dengan tatapan serius. Udara di ruangan begitu tegang, sampai-sampai semut pun mungkin bakal jalan jinjit. Di hadapannya berdiri 3 orang dari Sekte Bintang Merah, sekte terkenal karena kekuatan tempurnya dan reputasinya yang drama banget. Pemimpin rombongan adalah pria tua berjenggot merah api, matanya tajam seperti elang yang baru diputus pacar. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda berjubah merah marun, wajahnya cantik dan tenang. Tapi auranya menjerit, "Aku bisa hancurkanmu," sambil tersenyum. Si pria tua melangkah maju. "Namamu?" "Liyun." Liyun meneguk ludah. "Iya, itu. Saya. Kami datang bukan untuk mengancam, tapi untuk mengonfirmasi. Apakah kau tahu siapa ayah kandungmu?" Liyun mengangkat alis. "Ya, saya pikir itu penjaga dapur yang sering ngasih saya nasi basi waktu kecil." Gadis di samping pria tua itu mencibir halus. Tetua berjenggot merah menarik napas panjang, lalu mengeluarkan gulungan bercahaya dari lengan bajunya. Saat dibuka, muncul bayangan samar. Seorang pria muda dengan wajah mirip Liyun, tapi dengan rambut lebih rapi dan aura yang membuat lutut ingin sujud otomatis. Ini adalah pewaris pertama kami, Li Cheng. 20 tahun lalu, ia menghilang dalam misi rahasia. Sebelum itu, ia sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita dari Sekte Langit Teratai Putih. Kami menduga kau adalah putranya. Suasana hening, bahkan jangkrik pun menahan napas. Liyun menatap bayangan itu. Wajahnya memang mirip. Tapi sebelum ia sempat merasa dramatis, Sueran yang duduk di sudut aula sambil mengompres sandal bolong berkomentar datar, "Jangan GR dulu, muka mirip itu bisa karena karma buruk dari kehidupan sebelumnya." Liyun menoleh, "Bisa nggak sekali aja kamu dukung aku?" Ketua dari Sekte Bintang Merah melanjutkan, "Kami ingin membawa Liyun ke sekte kami untuk tes darah spiritual dan aktivasi garis keturunan. Jika benar, maka dia akan menjadi pewaris resmi." Tiba-tiba, salah satu tetua dari sekte tempat Liyun sekarang, Tetua Ma, yang dikenal karena wajah murung dan suara seperti sapi flu berat, berkata, "Tidak bisa semudah itu. Liyun adalah murid dalam kami. Dia punya hak untuk memilih, dan aku yakin dia belum siap dibawa begitu saja." Semua mata tertuju pada Liyun. "Liyun?" Dia sibuk berpikir, "Jadi aku anak pewaris? Atau ini semacam scam kultivasi yang bikin aku dijual ke sekte lain buat diambil intinya?" Akhirnya, dia angkat tangan. "Saya boleh jawab besok pagi aja. Soalnya ini banyak banget yang harus saya cerna. Seperti, kenapa ayah saya ninggalin saya? Dan kenapa teknik saya meledak kemarin pas latihan?" Wanita muda dari Sekte Bintang Merah maju. Suaranya lembut tapi tajam. "Nama saya Li Xian'er dan aku mungkin adik tirimu. Tapi kalau kamu terbukti bukan darah Li Cheng, maka kamu hanya pewaris palsu." Li Yun mengerutkan kening. "Oke, jadi saya bisa jadi kakakmu. Atau cuman anak random yang lagi sial?" Li Xian'er tersenyum dingin. "Tepat sekali.
Seketika semua mulai merundingkan. Para tetua, guru, dan bahkan Shueran yang entah kenapa sekarang sedang menghitung biji teh di tangan. Namun, saat semua terlihat fokus, cahaya dari segel Li Yun tiba-tiba menyala samar. Hanya dia yang merasakannya. Ada bisikan pelan yang muncul dalam pikirannya, suara Yan Qian. Waktunya membangkitkan bagian kedua segel. Tapi ingat, tidak semua darah bisa menanggung kebenaran. Li Yun terdiam. Besok dia akan pergi ke sekte Bintang Merah untuk menjalani tes darah spiritual. Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu. Apapun hasilnya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Bab 8. Tes darah, rahasia lama, dan gadis yang ternyata bukan adik. Pagi itu, udara di sekitar sekte Bintang Merah terasa lebih tebal dari biasanya. Bukan karena kabut spiritual atau gangguan energi, tapi karena tegangnya suasana hati Li Yun. Dia berdiri di tengah aula besar milik sekte yang baru ia injak, dikelilingi pilar merah dan patung singa api yang tampak seperti siap nyambit siapa saja yang kurang ajar. Di hadapannya, sebuah altar kristal berdiri tegak. Di atasnya, cawan perak ukiran naga berisi cairan bening yang berputar perlahan seperti sup spiritual mahal. Tetua berjenggot merah yang ternyata bernama Tetua Hong memandang Li Yun serius. Letakkan setetes darahmu di dalam cawan. Kalau kamu benar keturunan Li Cheng, maka cairan itu akan menyala merah keemasan. Tak ada reaksi, cuma permukaan cairan beriak pelan. Detik kedua, warna merah muda muncul perlahan. Detik ketiga, cahaya merah keemasan menyembur naik seperti kembang api, memutar di udara dan membentuk simbol naga bermahkota. Seluruh aula bergetar pelan. Beberapa tetua sampai menjatuhkan cangkir teh, bahkan patung singa api tampak mendadak lebih hidup dari biasanya. Tetua Hong menatap dengan mata membelalak. Ini bukan cuma keturunan Li Cheng. Ini aktivasi darah murni keluarga utama. Li Xianer menoleh pelan ke arah Li Yun. Berarti, kamu bukan hanya calon pewaris. Kamu mungkin penerus utama. Li Yun, dia malah panik. Tunggu. Kalau darahnya terlalu bagus, nanti saya disuruh nikah politik sama cewek yang punya naga. Ya, saya belum siap nikah. Saya bahkan belum punya sabun muka khusus. Tetua Hong tertawa keras. Kau lucu, anak muda, tapi kamu harus tahu, ini bukan lagi soal pilihan. Dunia luar takkan diam jika tahu segel langit aktif dalam dirimu dan kau punya darah Li Cheng. Musuh ayahmu masih berkeliaran, dan beberapa mungkin ada di dalam sekte ini sendiri. Li Yun menelan ludah. Wow, level drama keluarga ini 10/10. Li Xianer berjalan mendekat. Wajahnya masih datar, tapi matanya menatap penuh emosi yang sulit ditebak. Ia berbisik, dan soal aku jadi adikmu. Sebenarnya aku bukan anak kandung Li Cheng. Aku diangkat. Li Yun menatapnya. Jadi kita nggak sedara. Li Xianer mengangguk. Li Yun menunduk, memejamkan mata. Oke, ini membuat semua candaan kita kemarin jadi makin riskan, ya? Tiba-tiba, suara teriakan dari luar aula memecah ketegangan. Musuh menyerang, ada penyusup di Gunung Api Selatan. Semua langsung bergerak. Tetua Hong mengepal tangan. Itu tempat penyimpanan kitab naga tertua. Tak boleh sampai jatuh ke tangan musuh. Li Xianer menarik lengan Li Yun. Ikut aku. Ini kesempatan pertamamu membuktikan kekuatan segelmu dan mungkin mencari petunjuk siapa musuh ayah kita yang sebenarnya. Li Yun mengangguk pelan, lalu berseru, "Ayo, kita kultivasi sambil lari." Dan dengan langkah cepat mereka melesat ke arah Gunung Api Selatan, tempat bahaya, rahasia, dan konfrontasi besar sedang menanti. Bab 9, Gunung Api, Kitab Naga, dan Kebenaran di balik kematian sang ayah. Gunung Api Selatan bukanlah tempat biasa. Udara di sekitarnya panas membakar, bahkan batu-batu di jalan pun mengeluarkan asap tipis, seolah baru keluar dari panci kukus. Li Yun, yang baru pertama kali ke sini, berkeringat seperti penjaga toko yang ditegur pelanggan karena salah kembalian. Ini serius tempat penyimpanan kitab suci? Gak ada kipas gitu? Keluhnya sambil menyeka keringat pakai lengan baju. Li Xianer berlari di depannya dengan langkah lincah, tampak tak terganggu sama sekali. Tempat ini diciptakan untuk membakar roh jahat yang mencoba mendekat, tapi juga bikin kulitmu glowing kalau kuat. Ah, jadi ini spa ekstrem. Gumam Li Yun sambil nyaris tergelincir di batu licin. Di balik lereng curam, tampak sebuah kuil tua dari batu hitam, dikelilingi kobaran api spiritual. Di atas pintunya tertulis huruf kuno, Kitab Naga Abadi. Tapi tak ada waktu mengagumi, karena di depan pintu sudah berdiri sosok berjubah hitam, wajahnya tertutup topeng bertanduk. Penyusupnya, tanya Li Yun pelan. Li Xianer mengangguk.
Dan aku yakin dia tahu kau datang. Sosok bertopeng menoleh perlahan. Suaranya terdengar dingin dan dalam seperti batu jatuh ke sumur kosong. Li Yun, akhirnya kau datang. Anak dari pria yang membuatku kehilangan segalanya. Li Yun memicingkan mata. Siapa kamu? Namaku. Tidak penting, tapi kau bisa memanggilku. Bayangan abu. Li Yun menoleh ke Xianer. Kenapa penjahat di dunia ini selalu punya nama puitis sih? Nggak ada yang namanya Pak Budi jahat gitu. Bayangan abu mengangkat tangannya dan api hitam menyembur keluar. Tanah bergetar dan langit mendadak memerah. Li Xianer langsung menghunus pedangnya. Jaga dirimu. Dia pengguna api roh kegelapan, salah satu elemen terlarang. Li Yun mundur selangkah, tapi tiba-tiba segelnya bersinar lagi. Kali ini lebih terang, lebih panas, dan lebih berisik. Karena entah kenapa suara Yan Qian muncul lagi di kepalanya. Waktunya bangkit, pemilik segel. Bukalah halaman kedua, jurus tendangan naga mabuk. Li Yun tertegun. Serius, nama jurusnya itu bisa nggak sedikit lebih karismatik? Namun tubuhnya bergerak sendiri. Dalam sekejap, dia melompat, memutar di udara, dan wush, kaki kanannya menendang udara, menciptakan gelombang api emas yang menabrak bayangan abu keras, sekali hingga pria itu terpental ke tembok kuil. Seketika suasana hening. Li Yun mendarat dengan kaki agak goyah. Oke, itu barusan. Kerasa enak banget. Bayangan abu bangkit perlahan. Darah hitam menetes dari balik topengnya. Kau sudah membangkitkan teknik kuno itu juga? Li Xianer berdiri di samping Li Yun, wajahnya terkejut. Itu jurus milik Li Cheng, jurus yang konon digunakan terakhir kali saat dia menghilang. Li Yun terdiam, dadanya bergetar, entah karena segel atau emosi aneh yang mulai tumbuh. Bayangan abu mundur, lalu melompat menghilang ke dalam kabut api. Tepat saat itu, pintu kuil terbuka sendiri. Angin panas berhembus dari dalam, membawa aroma kuno dan kekuatan besar. Li Yun melangkah pelan masuk, diikuti Xianer. Di dalamnya, di atas altar batu, terdapat sebuah kitab tebal berlapis besi dengan simbol naga menyala di sampulnya. Kitab Naga Abadi. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, suara dari balik dinding bergema. Jika kau membuka kitab ini, maka ingatan ayahmu juga akan bangkit. Li Yun menatap Xianer. Aku nggak siap lihat ayahku nangis sambil curhat loh. Xianer tersenyum lembut. Kau harus siap untuk apapun, Yun, karena perjalananmu baru saja dimulai. Dan dengan satu tarikan napas panjang, Li Yun mengulurkan tangan dan menyentuh kitab naga abadi. Bab 10. Ingatan sang ayah, kebenaran yang tersembunyi, dan jurus terlarang yang terbangun. Saat jari Li Yun menyentuh permukaan kitab naga abadi, cahaya keemasan meledak keluar dari dalam kitab, menyelimuti tubuhnya. Ruangan berguncang pelan, lalu tiba-tiba, segalanya menjadi hening. Li Yun merasa seperti terhisap ke dalam ruang kosong, tanpa lantai, tanpa langit, hanya lautan cahaya dan suara bisikan samar. Satu suara perlahan menjadi jelas, dalam, berat, tapi hangat seperti pelukan pertama setelah puasa 3 hari. Li Yun, anakku. Li Yun menoleh. Di depannya muncul bayangan seorang pria muda dengan jubah panjang dan rambut perak berkilau. Wajahnya sangat mirip dirinya sendiri, hanya saja dengan aura protagonis utama 300 episode. Aku adalah Li Cheng, ayah kandungmu. Jika kau melihat ini, berarti segel langit dalam tubuhmu telah terbangun, dan kau adalah harapan terakhir dunia ini. Li Yun mengangkat tangan. Tunggu, dunia, harapan terakhir? Saya baru bisa jurus tendangan mabuk kemarin, ayah. Bayangan Li Cheng tertawa kecil. Kau pasti banyak bertanya, mengapa aku pergi? Mengapa aku tak pernah kembali? Mengapa nasi di dapur sektemu sering basi? Jawabannya, karena pengkhianatan. Li Yun memicingkan mata. Jadi, ini bukan sekadar drama keluarga? Tidak, anakku. Saat kau lahir, dunia kultivasi mulai diguncang oleh kekuatan dari luar dimensi. Dimensi tempat para penjaga langit dulu dikurung. Aku bersama sekutu-sekutuku berusaha menyegel mereka. Tapi, salah satu dari kami mengkhianati kami semua. Namanya Kinmo. Ia adalah saudara angkatku. Dan mungkin saat ini dia menyamar sebagai salah satu tetua besar sektemu. Li Yun menelan ludah. Oke, jadi pengkhianat ini sekarang bisa ada di mana aja, termasuk mungkin orang yang tiap hari nyuruh saya nyapu halaman. Tepat. Dan karena itu, kau harus berhati-hati. Segel langit dalam tubuhmu bukan hanya warisan, tapi juga kunci untuk membuka atau mengurung kembali dimensi penjaga. Kau harus kuasai semua jurus di dalam kitab ini, terutama
Satu jurus terakhir yang bahkan aku sendiri gagal sempurnakan. Naga pemutus takdir. Li Yun menoleh cepat. Wah, nama jurusnya kayak sinetron musim terakhir. Latihlah, tapi hati-hati. Jurus itu bisa memutarbalikkan hukum alam, bahkan menantang takdir. Sekali kau gunakan, kau mungkin akan kehilangan sebagian dari dirimu sendiri. Bayangan Li Cheng mulai memudar. Cahaya menghilang perlahan. Aku bangga padamu, Yun. Bahkan sebelum kau tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan semuanya gelap. Li Yun membuka mata di kuil. Kitab Naga Abadi kini terbuka. Halaman-halamannya berkilau dengan tulisan kuno yang mulai berubah bentuk menyesuaikan bahasa pikirannya. Di sampingnya, Li Xian'er menatapnya khawatir. Kau pingsan selama 1 jam. Li Yun mengusap wajah. Aku lihat ayahku. Dia kasih tahu semuanya. Soal Kinmo, soal segel, dan jurus. Naga pemutus takdir. Xian'er menarik napas dalam. Jadi, ini bukan cuma tentang pewaris lagi. Ini tentang menjaga dunia dari kehancuran. Li Yun berdiri perlahan. Dan sepertinya, kita nggak bisa bilang ini ke semua orang. Siapa tahu salah satu tetua itu, Kinmo yang menyamar. Xian'er mengangguk. Kalau begitu, mulai sekarang, kita harus bertindak dalam diam. Li Yun tersenyum setengah. Diam itu emas, tapi jurusku lebih ke api. Malam itu di puncak kuil, Li Yun duduk sendirian, menatap langit. Di tangannya, halaman terakhir kitab itu mulai menunjukkan gambar naga bersayap patah, dan di bawahnya tertulis, jurus terakhir, naga pemutus takdir hanya akan bangkit jika pemilik segel kehilangan sesuatu yang paling berharga. Li Yun mengernyit. Maksudnya, sandal kesayanganku. Ia tidak tahu bahwa malam itu, seseorang di sekte sedang mengamati pergerakannya dari balik bayangan. Dan Kinmo mungkin lebih dekat dari yang ia kira. Bab 11. Pengkhianat di tengah sekte. Pagi hari di sekte Bintang Merah selalu dimulai dengan dentang lonceng meditasi dan aroma bubur spiritual yang lebih mahal dari kontrakan 1 bulan. Tapi pagi ini suasananya berbeda. Li Yun berjalan menyusuri lorong utama dengan ekspresi seperti orang yang baru sadar kalau hidupnya bukan cuma soal lulus ujian kultivasi, tapi juga menyelamatkan dunia sambil ngumpet dari pengkhianat misterius. Seketika, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Li Yun, ia menoleh. Di sana berdiri seorang gadis dengan rambut ungu keperakan, mata tajam, dan senyum tipis. Gaunnya sederhana, tapi aura yang keluar dari tubuhnya membuat daun-daun gugur perlahan di sekeliling. Kamu siapa? Namaku Lu Yuelin. Aku murid dari Paviliun Angin Senja. Tapi, sebenarnya aku dikirim ke sini oleh ayahmu, Li Cheng. Li Yun membeku. Sejak kecil, aku dilatih untuk melindungimu dan memastikannya bila segelmu bangkit, kau tak kehilangan kendali. Karena dalam segel itu ada bagian dari jiwa ayahmu sendiri. Li Yun terbelalak. Tunggu, jadi kamu semacam bodyguard spiritual yang cantik dan penuh misteri? Kurang lebih begitu. Senyumnya melebar sedikit. Tapi sekarang kita punya masalah. Seseorang dari dalam sekte sedang mencari cara membuka ruang penyimpanan dimensi penjaga. Dan jika mereka berhasil, dunia akan kiamat. Dengan gaya dramatis, tentu saja. Li Yun menghela napas. Lagi-lagi dunia mau kiamat. Kenapa nggak pernah ada yang mau buka toko ramen aja? Sementara itu, di ruang rahasia bawah tanah sekte, sesosok tetua dengan jubah abu-abu berdiri di depan cermin sihir. Wajahnya samar, tertutup kabut. Tapi dari sorot matanya, jelas ia bukan orang biasa. Li Yun sudah terlalu jauh, tapi dia belum cukup kuat. Suaranya serak. Jika dia menguasai jurus terakhir itu, aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Tangannya menyentuh simbol naga terbalik di dadanya. Cermin itu berkedip dan muncul siluet Li Yun sedang tertawa bersama Xian'er dan Lu Yuelin. Teman-temannya, kelemahan terbesarnya. Kembali ke halaman belakang sekte, Li Yun kini berlatih teknik dari kitab Naga Abadi. Tubuhnya dilapisi aura keemasan, keringat menetes dederas. Tapi setiap kali mencoba teknik taring naga gila, hasilnya cuma ledakan api kecil seperti korek gas setengah isi. Aduh, sakit. Ini jurus apa petasan tahun baru? Lu Yuelin menghela napas. Kau terlalu menahan emosi. Jurus ini butuh pelepasan penuh. Perasaanmu adalah bahan bakar jurus. Li Yun memandangnya. Maksudnya, harus marah gitu? Bisa marah, bisa juga cinta, rindu, atau gairah. Li Yun mengernyit. Kamu nggak bercanda kan? Yuelin mendekat perlahan. Ada satu cara yang diajarkan langsung oleh ayahmu. Li Yun menegang. Jangan bilang. Dan sebelum dia sempat mundur,
Yuelin menarik kerah bajunya dan menciumnya tepat di bibir. Aura emas menyala dari tubuh Liyun seperti obor upacara kerajaan. Jurus taring naga gila meledak sempurna dari tangannya, membelah langit latihan dan bahkan membuat seekor burung terbang sambil terbakar. Tapi selamat, tenang aja. Liyun terdiam, masih setengah syok. Yuelin menarik diri perlahan, wajahnya tetap tenang, tapi pipinya agak merah. Itu hanya teknik stimulasi emosi, jangan JR. Liyun masih bengong. Oh oke, tapi kalau itu teknik, bisa diajarkan ke semua orang juga nggak? Tergantung, mau dicoba ke Xian Er juga? Jangan. Tapi dari kejauhan, sesosok bayangan melihat kejadian itu. Dan bibirnya melengkung ke senyum gelap. Jadi, itu titik lemahnya. Gadis bernama Yuelin. Kalau begitu, aku akan menyentuhnya terlebih dahulu. Bab 12. Serangan bayangan, rahasia yang terungkap, dan ciuman kedua yang menyimpan kutukan. Malam turun dengan cepat di langit, sekte bintang merah. Angin berdesir seperti bisikan rahasia, dan langit tampak gelap meski bulan bersinar penuh. Suasana hening, terlalu hening, kayak rumah mantan setelah chat terakhir nggak dibales. Li Yun duduk di atas atap pavilion, merenung sambil memainkan satu helai rumput. Di bawahnya, Xianer sedang membuat teh dengan ekspresi serius. "Kau belum cerita, Yun," katanya sambil menuang air panas. "Gimana rasanya dicium gadis misterius yang tiba-tiba muncul dari balik kabut masa lalu?" Li Yun tersedak ludahnya sendiri. Itu cuma bagian dari teknik. Lagian aku juga masih belum mengerti perasaanku." "Perasaan?" Xianer tersenyum tipis, matanya menyipit curiga. Perasaan ingin dicium ulang, atau perasaan ingin belajar jurus baru bareng dia. Tanpa aku, Li Yun langsung cengengesan kayak anak kecil ketahuan nyontek. Jangan gitu, Xianer." Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang halaman belakang sekte. Tanah bergetar, lampion berjatuhan, dan seekor kucing spiritual melompat ke udara sambil mengeong dramatis. Li Yun dan Xianer langsung berlari ke arah suara. Dari balik asap, tampak seorang wanita terkapar di tanah. Gaunnya robek sebagian, darah mengalir dari pelipisnya. "Lu Yulin." "Yulin." Li Yun langsung menghampiri, memeluknya. "Apa yang terjadi?" Suaranya lemah. Bayangan, seseorang, menyerang dari belakang. Dia ingin menyegel jurus dalam tubuhku. "Dia siapa?" Xianer bersiap dengan pedangnya. Tapi Yuelin menggeleng. Dia terlalu cepat. Wajahnya tak terlihat. Tapi sebelum dia menyerang, dia berkata, "Sekarang kita lihat apakah ciuman kedua bisa menyelamatkanmu atau mengutukmu." Li Yun langsung merinding. "Ciuman lagi? Ini orang kenapa sih? Semua masalah mau diselesaikan pakai bibir." Yuelin menatapnya. "Aku tak punya pilihan. Kalau aku tak mencium kembali, segel dalam tubuhku akan pecah dan jurus yang disimpan ayahmu akan lenyap." Li Yun menatap Xianer, lalu ke Yuelin. "Ini aneh, tapi kalau itu satu-satunya cara, ya udah, ayo kita." Belum selesai kalimatnya, Yuelin sudah menariknya dan menciumnya sekali lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aura hitam merambat dari bibirnya, merasuki tubuh Li Yun. Matanya melebar, nafasnya memburu, tubuhnya terseret dalam gelombang kekuatan yang luar biasa, tapi juga gelap. Tubuh Li Yun terpental ke belakang, membentur tembok batu. Ia jatuh terduduk, menggigil. Xianer berlari menghampiri. "Yun, kau kenapa?" Yuelin tampak terkejut juga. "Itu bukan teknikku. Ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam segelmu." Li Yun terdiam. Matanya menyala. Satu sisi emas, satu sisi hitam pekat. "Ada suara di kepalaku," bisiknya. Dia bilang, "Akhirnya aku bebas." Sementara itu, di tempat lain, sosok berjubah kelabu membuka matanya perlahan. Di hadapannya, sebuah patung naga terbelah dua dan sebuah pusaran gelap muncul di bawahnya. Segel sudah tergores. Jurus naga pemutus takdir kini tak lagi murni. Waktunya, dunia mengenal kekacauan yang lama tertidur. Ia melangkah ke dalam pusaran itu dan udara retak seperti kaca yang dihantam palu. Kembali ke sekte, Li Yun masih terduduk, nafasnya berat. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini lebih dari sekadar latihan. Ini adalah awal dari pertempuran besar. Dan dari jauh, dua cahaya muncul, satu emas, satu hitam, mengitari tubuhnya. Satu mewakili harapan, satu kutukan yang belum sepenuhnya terbangun. Bab 13. Tanda dari dimensi lain, kembalinya guru gila, dan rencana berdarah di festival sekte. Beberapa hari telah berlalu sejak ciuman kutukan itu. Li Yun mulai pulih.
meski terkadang tubuhnya masih bereaksi aneh, seperti tiba-tiba bisa melihat roh ayam rebus yang belum selesai reinkarnasi atau tertawa histeris saat melihat daun berguguran. Efek samping dari segel rusak, gumam Yuelin sambil mencatat, atau dia memang dari sananya sudah sedikit ngaco. Sianer hanya mendesah. Kalau dia mulai ngobrol sama tiang bambu, tolong kasih tahu aku, biar aku tabok duluan. Hari itu, Sekte Bintang Merah bersiap menggelar Festival Perayaan Musim Roh, acara tahunan yang biasanya penuh pertunjukan teknik, makanan spiritual, sebagian bisa meledak kalau dimasak salah, dan kejutan berdarah. Tapi itu biasanya belakangan. Li Yun, meski masih goyah, tetap dipaksa tampil oleh tetua sekte. Untuk menunjukkan bahwa kau sudah pulih, kata tetua Gu dengan senyum palsu dan niat mencurigakan. Tapi yang membuat semua terdiam adalah kemunculan sosok aneh dari langit, meluncur seperti meteor, menabrak panggung utama, dan menciptakan kawah sebesar ego murid inti. Dari debu-debu itu muncul seorang pria dengan rambut acak-acakan, jubah compang-camping, dan tatapan tajam penuh api gila. Wah, aku kembali, teriaknya sambil memeluk pohon kelapa spiritual yang ketakutan. Li Yun menepuk jidat. Ya ampun, itu Guru Bailang, si eksentrik penjaga jurus terlarang. Yuelin menoleh. Guru yang pernah diasingkan karena mengajarkan teknik tendangan ilahi sambil ngedap. Yup, dan dia juga satu-satunya orang yang pernah berusaha menyatukan 3 jurus naga ke dalam tarian. Guru Bailang berdiri di atas panggung. Hari ini aku kembali dan aku bawa hadiah, sebuah gulungan dari dimensi lain. Semua penonton terdiam. Aku menemukannya di tengah badai waktu. Di dalamnya ada nama murid yang akan menjadi pahlawan atau pengkhianat. Semua mata menatap Li Yun. Dan tentu saja, nama pertama yang keluar dari gulungan itu adalah Li Yun. Penonton mulai bisik-bisik. Dia lagi? Bukannya kemarin hampir kesurupan naga. Katanya dia dicium 2 cewek terus muntah cahaya. Li Yun maju pelan, wajahnya tenang, meski kakinya gemetar seperti habis makan cabai naga. Guru Bailang menatapnya dengan mata bersinar. Kau punya 2 segel bertentangan dalam tubuhmu. Hanya satu jalan untuk menyeimbangkannya. Ikut dalam pertarungan roh tertutup. Ritual kuno di mana kau akan bertarung melawan bayangan terdalam dalam dirimu. Li Yun diam. Kalau kau kalah, salah satu segel akan mengambil alih. Dan kalau aku menang, ya bisa dapat hadiah mungkin, tergantung sponsor. Tapi di balik keramaian festival, seseorang sedang mempersiapkan sesuatu. Di ruang bawah tanah pavilion utama, sosok berjubah kelabu, Qin Mo, menyusun formasi darah. Di tengahnya, ada simbol naga terbalik dan potret Li Yun yang dikelilingi api hitam. Festival ini akan menjadi pertunjukan terakhir mereka. Ketika para naga terbangun, hanya satu yang pantas memegang takdir. Ia tersenyum gelap. Dan malam itu, langit mulai berubah. Awan berbentuk naga menggulung. Langkah-langkah besar takdir mulai terdengar di kejauhan. Diiringi suara tawa gila, Guru Bailang, suara dengkuran keras dari roh penjaga kuil, dan suara kentut roh ayam yang baru bisa terbang. Li Yun tahu, hari-hari damainya akan segera berakhir. Bab 14, pertarungan roh tertutup, bayangan kegelapan, dan kebangkitan jurus terlarang ketiga. Langit dipenuhi warna keunguan aneh saat ritual pertarungan roh tertutup dimulai. Di tengah arena, yang kini diubah menjadi lingkaran formasi spiritual, Li Yun berdiri sendirian. Jubahnya berkibar pelan, dan di tangan kirinya, segel emas mulai berdenyut sementara di tangan kanan, segel hitam menari seperti api kecil yang lapar. Para murid sekte menonton dari kejauhan, termasuk Xianger dan Yuelin yang berdiri di balkon atas, wajah tegang tapi tetap siap melempar komentar sarkastik kalau perlu. Guru Bailang muncul di atas platform, membawa bendera aneh bertuliskan, Roh vs diri sendiri jangan ditiru di rumah. Anak-anak sekteku yang tercinta, teriaknya sambil salto di tempat. Hari ini kita akan melihat apakah bocah Li Yun ini bisa mengalahkan bayangannya sendiri. Sorakan terdengar. Beberapa murid bahkan sudah siap cemilan spiritual level 3. Ada juga yang bawa popcorn yang meledak sendiri karena aura arena. Guru Bailang meletakkan tangannya di tengah formasi. Cahaya terang menyilaukan meledak ke udara. Li Yun merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam dirinya sendiri. Saat membuka mata, ia berada di ruang putih kosong, tanpa langit, tanpa lantai, hanya dirinya. Tapi kemudian dari kabut putih itu muncul sosok yang sangat dikenalnya. Sosok itu identik, sama tinggi, sama rambut, sama wajah. Hanya saja,
Matanya hitam sepenuhnya, senyumnya miring, dan aura yang keluar darinya membuat tulang belakang Li Yun bergetar. Jadi, kau bayanganku? Aku bukan sekadar bayangan, jawab sosok itu dengan suara sama persis. Aku adalah Li Yun tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Aku adalah kau. Jika kau berhenti menahan kekuatanmu. Li Yun mengangkat tangan, mencoba memanggil teknik naga, tapi tak ada apapun keluar. Sosok itu tertawa. Di sini, kita setara. Tidak ada teknik, hanya niat, hanya hati. Dan pertarungan pun dimulai. Pukulan demi pukulan beradu. Bayangan Li Yun bergerak lebih cepat, lebih ganas, seperti tahu semua kelemahan Li Yun sebelum ia sendiri tahu. Apa kau pikir bisa jadi pahlawan dengan hati seragu itu? Teriak bayangan. Kau bahkan tak bisa memilih antara dua gadis. Li Yun terdesak. Luka-luka mulai muncul di tubuhnya. Tapi tiba-tiba, suara terngiang di telinganya. Kalau kau kalah, salah satu segel akan mengambil alih. Dan ia teringat ciuman Yuelin, tatapan Xianer, tawa guru Bailang yang absurd, wajah ayahnya yang samar di dalam mimpinya. Ia berdiri, napas terengah, mata terbakar. Ya, aku ragu. Bayangan terdiam. Tapi justru karena itu aku manusia. Karena itu, aku bisa memilih untuk bertarung, meski takut. Tangan Li Yun terbakar cahaya keemasan dan hitam sekaligus. Dua segel menyatu perlahan membentuk simbol naga ganda di dadanya. Li Yun mengayunkan satu pukulan, penuh niat, bukan teknik. Dan bayangan itu retak. Retakannya pecah hingga menghilang dalam cahaya. Li Yun terbangun di arena, tengah tubuh bersinar lembut. Penonton terpaku. Guru Bailang menangis sambil berdiri di atas gong spiritual. Hebat! Dia menyatukan segel ganda. Aku harus buat lagu tentang ini. Xianer dan Yuelin berlari menghampiri. Tapi sebelum mereka sampai, langit tiba-tiba terbelah. Dan dari celah itu, keluar seekor naga hitam raksasa dengan mata 7 warna yang tertawa seperti habis nonton lawakan jelek tapi tetap lucu. Li Yun, kau telah membukakan pintu dimensi penjaga. Sekarang kau pantas menghadapiku. Li Yun menghela napas panjang. Tolong, sekali aja aku bangun pagi tanpa urusan naga. Bab 15. Naga 7 warna, cinta segitiga meledak, dan Guru Bailang menciptakan jurus TikTok. Langit retak seperti kaca, dan dari retakan itu muncul seekor naga raksasa yang bentuknya agak sulit dijelaskan. Sisiknya mengkilap seperti lampu disko, matanya 7 warna seperti pelangi yang error, dan suaranya nyaring seperti gabungan harimau, kentongan, dan penyanyi dangdut kehabisan napas. Aku naga penjaga dimensi ke-13, raungnya. Aku bisa lihat masa depan dan masa lalu pacar-pacarmu. Li Yun berdiri kaku. Apaan lagi ini? Xianer mencabut pedang. Dia ngehina kita, Yun. Yuelin sudah siap dengan kipas spiritualnya. Dia bilang pacar-pacar. Jadi ini resmi cinta segitiga ya. Guru Bailang justru melompat ke tengah lapangan sambil bawa kamera spirit phone dan tongkat aneh. Ini momen besar, aku akan buat jurus terbaru, naga goyang-goyang. Dia pun mulai menari dengan gerakan absurd. Goyang bahu kiri, tendang ke kanan, putar badan 3 kali, lalu split. Semua penonton tercengang, bahkan naga 7 warna pun berhenti sebentar, terlihat bingung. Apakah dia mencoba memanggil dewa? Tanya naga itu sambil garuk dagu dengan ekornya. Li Yun mengabaikan Bailang dan maju ke depan. Kedua segel dalam tubuhnya bersinar. Aku tak tahu kau siapa, naga. Tapi kalau kau datang untuk mengacaukan hidupku, silakan antre. Banyak yang sudah daftar duluan. Naga tertawa. Sombong ya? Mari lihat apakah kau bisa bertahan dari jurusku. Hembusan nafas masa depan. Angin berwarna-warni meluncur ke arah Li Yun, membawa gambaran-gambaran masa depan aneh. Dirinya menikah dengan 23 istri. Dirinya jadi kakek-kakek botak yang jual bakpao spiritual. Dirinya berdansa dengan Bailang. Aku enggak mau masa depan ini, jerit Li Yun sambil menahan serangan dengan kekuatan gabungan segelnya. Dari tubuhnya muncul 2 bayangan naga, 1 emas, 1 hitam. Mereka berputar dan menghantam balik naga 7 warna itu. Langit meledak dengan kilatan cahaya, seperti festival kembang api yang disponsori dewa minuman keras. Naga 7 warna mengerang, lalu tertawa. Bagus, sangat bagus. Kau kuat, tapi ini belum selesai. Ini hanya ujian pertama. Lalu tubuh naga itu berubah jadi serangkaian kristal dan terbang ke langit, membentuk simbol aneh. Sementara semua ternganga, Guru Bailang berdiri dengan bangga. Bagaimana? Jurus TikTokku tadi berhasil memperlambat serangan. Li Yun memelototinya.
Itu bukan jurus, itu nyaris jadi kutukan. Tapi Xiener dan Yuelin kini berdiri di hadapan Li Yun. Keduanya sama-sama menatapnya dengan wajah serius. Kami sudah sabar, kata Xiener. Tapi sekarang pilih, Yun, lanjut Yuelin. Kalau tidak, kata Xiener sambil tersenyum manis, kami berdua akan pergi dan menikah satu sama lain. Li Yun langsung panik. Guru Bailang mencatat di bukunya. Drama cinta segitiga di tengah ancaman naga dimensi. Bagus, bagus banget. Ini bisa jadi novel. Langit kini kembali tenang. Tapi simbol kristal naga masih menggantung di atas sekte, memberi pertanda bahwa perang antar dimensi baru saja dimulai. Dan di dalam ruang rahasia, Qin Mo tersenyum. Saatnya memanggil naga kedua, yang tak bisa dibendung oleh siapapun, bahkan oleh cinta. Naga kedua bangkit. Malam di sekte bintang merah tidak pernah benar-benar tenang. Setelah kejadian naga 7 warna, semua murid diminta istirahat total. Tapi jelas itu hanya wacana, karena besoknya diumumkan acara besar yang sudah dijadwal dari 300 tahun lalu, Festival Teknik Pertukaran Jiwa dan Tubuh. Ini acara sakral, seru Tetua Gu, untuk melatih empati dan kemampuan adaptasi. Tapi kenapa harus bertukar tubuh? Tanya Li Yun, panik. Karena menyenangkan, jawab Guru Bailang sambil memainkan tongkatnya yang berbentuk seperti sendok nasi raksasa. Dan bisa jadi bahan fanfic. Sementara itu, di dalam gua rahasia yang sangat gelap dan berbau dupa naga fermentasi, Qin Mo menyusun ritual pemanggilan naga kedua, naga yang dijuluki si pelahap kebenaran, naga yang bisa memutarbalikkan realita dan membocorkan rahasia terdalam seseorang. Bangkitlah, wahai naga penghasut, teriaknya. Langit bergetar. Di kejauhan terdengar suara seperti bisikan gosip dari 7 dunia, dan perlahan seekor naga dengan tubuh penuh mata muncul. Setiap mata mengintip masa lalu, masa kini, dan isi hati orang yang ditaksir. Kembali ke sekte, Li Yun terbangun di pagi hari dan menyadari sesuatu yang sangat fatal. Dia bukan di tubuhnya sendiri. Dia berada di tubuh Xiener. Dan dari seberang ranjang, Xiener di dalam tubuh Li Yun melotot sambil mengangkat alis. Jangan lihat ke bawah. Aku nggak mau lihat apa-apa. Ini kecelakaan. Dasar mesum dalam diri sendiri. Sementara itu, Yuelin yang juga ikut bertukar tubuh, mendapati dirinya dalam tubuh Guru Bailang. Dan Bailang, dia di tubuh Yuelin. Dan dia sedang mencoba berdansa di atas atap sambil meneriakan, aku cantik, jurus TikTokku lebih kuat sekarang. Semua sekte kacau. Tapi di tengah kekacauan itu, seseorang dalam tubuh yang salah tidak sengaja membuka gulungan spiritual milik Li Yun. Isinya, surat cinta yang seharusnya ditujukan ke Yuelin. Namun, karena campur tangan jurus Bailang sebelumnya, surat itu kini tertuju ke Xiener. Dan ditambah lagi, ada bonus puisi romantis yang terlalu jujur. Aku suka caramu membetulkan rambut dengan jari tengah. Aku suka senyummu saat nyebutin nama Yuelin. Kok aku suka Xiener juga? Tolong, aku butuh panduan cinta dari naga. Xiener, yang saat itu masih dalam tubuh Li Yun, membaca surat itu. Mukanya memerah. Ini serius. Wah, jangan dibaca. ITU draft. Ada puisi. Kamu tulis puisi buat kita berdua. Suasana makin tidak terkendali. Dan di tengah semua itu, langit kembali terbelah. Naga kedua muncul. Dan dari langit terdengar suara. Aku tahu siapa yang sebenarnya kau cintai, Li Yun. Semua mata memandang Li Yun. Yang satu di tubuh Xiener. Yang satu dalam surat cinta. Yang satu lagi masih syok. Karena Guru Bailang sedang goyang di atas pohon spiritual dengan tubuh Yuelin. Li Yun menjerit. Tidak, aku belum siap ngomong perasaan di depan naga yang bisa ngintip hati orang. Dan naga kedua tersenyum. Kalau begitu, aku akan tunjukkan perasaan mereka padamu. Semuanya. Li Yun menutup mata. Please, jangan pakai PowerPoint. Bab 17. Kebenaran di balik cinta. Jurus malu-malu membunuh dan pengakuan tengah pertarungan. Langit gelap bukan karena malam, tapi karena naga. Kedua kini menguasai awan. Tubuhnya penuh mata, dan setiap mata mulai memproyeksikan adegan-adegan paling memalukan, manis, dan rahasia yang pernah disimpan para murid. Ada yang ketahuan naksir tetua. Ada yang diam-diam selfie pakai jubah orang lain. Ada juga yang nulis fanfic tentang Li Yun dan Bailang. Tapi fokus utama naga itu Li Yun. Salah satu mata naga memancarkan cahaya, dan seluruh sekte melihat cuplikan masa lalu saat Li Yun duduk sendirian menulis surat cinta yang campur aduk.
Yuelin selalu tersenyum. Tapi Xianer selalu hadir waktu aku jatuh. Yuelin menenangkan hati, Xianer menyalakan semangat. Kalau cinta ini bentuk spiritual, berarti aku dua elemen sekaligus. Semua orang terpaku. Xianer, yang kini sudah kembali ke tubuhnya sendiri, menatap Li Yun. Jadi, kamu suka kita berdua? Yuelin menyipitkan mata. Dan kamu belum mutusin siapa? Li Yun tersenyum lemas. Salah. Aku nggak bisa memilih, karena kalian berdua punya tempat yang nggak bisa dibandingin di hatiku. Tiba-tiba, naga tertawa. Jadi, kau menginginkan cinta ganda? Bukan gitu maksudnya. Li Yun panik. Aku bahkan belum pacaran resmi sama siapa-siapa. Kalau begitu, biar aku bantu putuskan. Mata naga memancarkan sinar ungu dan tiba-tiba Xianer dan Yuelin tertarik ke dalam arena pertarungan spiritual. Guru Bailang muncul entah dari mana sambil bawa papan skor. Selamat datang di acara spesial Perebutan Hati Li Yun. Papan nilainya bertuliskan cinta sejati atau malu abadi. Pertarungan dimulai. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Ini pertarungan dengan jurus malu-malu membunuh. Jurus yang hanya bisa digunakan kalau penggunanya sedang jatuh cinta, tapi gengsi ngaku. CNR menyerang dengan jurus senyum tipis, tapi pedas. Yuelin balas dengan tatapan bening bertingkat 4. Aura mereka saling beradu di udara seperti dua angin musim semi yang saling sindir. Kalau kamu jadi pacar Li Yun, kata CNR sambil tebas ringan, kamu bakal ganggu jam latihannya. Oh ya, Yuelin tersenyum lembut, setidaknya aku nggak bikin dia stres setiap hari. Bailang menari di pinggir lapangan sambil lempar bunga, romantis banget. Terusin, terusin. Li Yun berdiri di tengah, menahan serangan aura cinta yang nyaris membelah langit. Akhirnya, dia mengangkat tangan. Cukup, teriaknya. Aura semua orang berhenti. Li Yun menarik napas. Aku nggak mau kalian bertarung karena aku. Karena mungkin ini terdengar gila, tapi aku mencintai kalian berdua. Semua terdiam. Termasuk naga. Guru Bailang menjatuhkan bunga. Buset, dia akhirnya ngaku. Li Yun melangkah pelan. Tangannya meraih tangan Xianer dan Yuelin secara bersamaan. Aku tahu ini nggak masuk akal, tapi aku akan terus berjuang, terus jadi lebih kuat, dan mungkin suatu saat kalian bisa terima aku dengan semua kebodohanku. Xianer menunduk, pipinya merah. Yuelin menggenggam tangannya balik, matanya berair. Dan tiba-tiba, naga kedua tertawa kecil. Baiklah, jawaban jujur yang cukup menghibur. Kau lulus bocah, tapi ini belum akhir. Dengan sekejap, tubuh naga itu berubah menjadi manik kristal mata 7 warna dan melesat ke arah Li Yun menyatu dengan segel di tubuhnya. Guru Bailang menulis cepat di bukunya. Judul bab ini, Cinta Bertiga dan Naga Ketawa, klasik. Tapi jauh di balik bayangan dimensi, seorang wanita misterius dengan rambut ungu legam dan mata seperti obsidian menatap ke langit. Dua naga sudah bangkit, tapi segel utama belum terbuka. Dia tersenyum pelan. Li Yun, kau akan datang padaku, cepat atau lambat. Bab 18, Wanita Misterius, Sekte Bayangan. Di suatu tempat di ujung dunia spiritual, di balik kabut hitam dan jurang tanpa dasar, berdiri sebuah sekte yang tak dikenal. Namanya tidak pernah disebut di buku sejarah manapun. Bahkan, nama murid-muridnya disembunyikan dengan mantra pelupa. Namun hari itu, kabut menguap. Dan sosok wanita misterius dengan rambut ungu legam perlahan berjalan ke altar kristal. Segel kedua telah bangkit. Sudah saatnya aku bergerak, ucapnya sambil menatap refleksi Li Yun dalam bola kristal. Bocah itu akan jadi milikku, atau binasa oleh pilihannya sendiri. Lalu dia tersenyum tipis, dan ya, senyumnya sangat ilegal di 8 dimensi. Kembali di sekte bintang merah, Li Yun baru saja selesai dipeluk rame-rame oleh semua murid wanita yang baper karena pengakuan jujurnya di depan naga. Guru Bailang berjalan di belakang sambil nyanyi-nyanyi, Li Yun sang playboy. Tapi hatinya soft boy. Li Yun, guru, tolong, jangan viralkan saya. Tiba-tiba, tetua Gu memanggil mereka ke aula rahasia. Ada satu cara untuk memperkuat segel spiritual keduamu. Tapi, hanya bisa dilakukan melalui latihan pernafasan ganda. Li Yun panik. Pernafasan ganda, itu yang... Tetua Gu mengangguk pelan sambil merapikan jubah. Ya, teknik yang dilakukan, berdua. Li Yun tengok kiri, ada CNR. Tengok kanan, ada Yuelin. Tengok jauh, Guru Bailang. Mengacungkan jempol sambil nyengir, kalau perlu, aku punya buku panduan lengkapnya. Guru! Akhirnya, setelah undian yang tidak terlalu adil, karena Bailang yang pegang undiannya, Li Yun dipasangkan. Dengan Yuelin untuk sesi latihan pertama.
Lokasi, ruangan meditasi pribadi yang kedap suara, kedap cahaya, dan kedap rasa malu. Di dalamnya hanya ada 2 bantal, aroma dupa mawar spiritual, dan 1 peringatan di dinding. Jika kau deg-degan, berarti tekniknya berhasil. Yuelin duduk tenang, wajahnya teduh tapi sedikit merah. Li Yun duduk di depannya, mencoba fokus, tapi malah berkeringat kayak abis lomba makan cabe. Kita harus menyelaraskan napas dulu, kata Yuelin lembut. Li Yun mengangguk. Iya, napas, gampang itu. Tapi kenapa jantung yang sinkron, bukan napas? Napas demi napas. Tubuh mereka mulai bersinar samar. Aura biru dari Yuelin dan aura perak dari Li Yun berputar, saling melilit seperti 2 naga kecil. Suasana menjadi terlalu hening, terlalu damai, terlalu romantis, dan tiba-tiba Yuelin membuka mata, menatap Li Yun, lalu perlahan membisikkan 1 kalimat. Aku tahu kamu belum bisa memilih, tapi kalau aku boleh egois, aku mau jadi orang pertama yang kamu cium. Li Yun, waduh. Dan sebelum dia sempat menjawab, ya, kecupan lembut. Kilat aura spiritual menyambar langit, mantra segel dalam tubuh mereka langsung menyala seperti lampu neon. Dari luar ruangan, Bailang berbisik ke Tetuagu, wah, cepat banget efeknya ya, ciuman kelas naga tuh. Tetuagu ngangguk pelan sambil pura-pura nggak denger, tapi jauh di langit. Wanita misterius tersenyum lagi. Sudah 1 terikat, tinggal 1 lagi, tapi yang terakhir tidak akan semanis ini. Dan dari balik kabut dia memanggil bayangan besar. Seekor naga ketiga berjubah petir dan membawa suara-suara kenangan masa kecil yang penuh trauma. Bab 19. Naga Trauma Masa Kecil. Pagi itu, langit retak. Bukan karena gempa, bukan karena cuaca, tapi karena naga ketiga turun, membelah awan dengan auranya yang gelap, membawa petir dan suara tangisan bocah. Suara itu menggema di seluruh lembah sekte. Jangan tinggalin aku. Aku kan cuma jatuhin kue kukusnya. Para murid. Itu suara siapa? Guru Bailang, suara trauma masa kecil tuh. Li Yun, diam sambil keringetan. Itu suara gue. Ya, naga ketiga, dijuluki naga luka batin, muncul dari kenangan paling menyakitkan. Rasa ditinggalkan, disalahpahami, dan kehilangan kue kukus favorit. Wujudnya lebih aneh daripada naga-naga sebelumnya. Tubuhnya mirip awan gelap yang membentuk wajah-wajah masa lalu, ayah, ibu, tetua sekte lama, dan tukang kue yang pernah bilang habis. Dan naga itu langsung menyerang 1 titik, hati Li Yun. Aura hitam mengurungnya, dia berlutut, tubuhnya mulai goyah, matanya kosong. Kenapa semua orang pergi saat aku butuh? Kenapa aku selalu ditinggal? Tiba-tiba, tangan lembut menyentuh pundaknya. Xian'er berdiri di belakangnya. Aku nggak bakal pergi. Aura hitam sedikit mereda, tapi naga trauma itu tertawa. Semua akan pergi, bocah. Lihatlah masa lalu dan rasakan sepi yang dulu kau pendam. Namun, sebelum energi naga menyatu lagi, Xian'er menarik Li Yun. Kalau kamu belum terikat dengan pernapasan ganda denganku, maka sekarang waktunya. Li Yun, tunggu di sini? Sekarang? Lagi begini? Xian'er menarik napas dalam. Kalau kamu bisa cium Yuelin waktu aura stabil, maka kali ini kita ciuman sambil diserang trauma. Li Yun, waduh, romantisnya nyeleneh banget. Tapi Xian'er tidak memberi waktu. Dia maju, meraih wajah Li Yun, dan aura mereka langsung berpadu seperti 2 badai yang malah bikin pelangi. Naga trauma mendesis. Dan tiba-tiba, dari tubuh Li Yun muncul jurus baru. Teknik peluk 1 detik sebelum meledak. Sebuah teknik langka yang hanya bisa aktif saat seseorang memaafkan dirinya sendiri dan menyadari bahwa pelukin bisa lebih mematikan daripada pedang. Li Yun melesat, langsung ke arah naga. Membuka tangannya lebar dan peluk. Naga trauma meledak dalam hujan kenangan, potongan memori masa kecil, suara tawa, dan 1 piring kue kukus utuh yang terbang ke pelukan Li Yun. Seluruh lembah terang. Langit tenang. Dan segel naga ketiga kini menyatu di tubuh Li Yun dalam bentuk simbol pelukan hangat. Setelah semuanya tenang, Yuelin datang dengan wajah manis, tapi agak tegang. Jadi, udah dicium balik juga ya? Xian'er, ya, dan aku yang mulai. Yuelin, oke, jadi kita imbang? Li Yun, kalian serius ngitung kayak gitu? Dua-duanya menatap Li Yun dengan senyum yang terlalu damai buat orang normal. Guru Bailang dari kejauhan,
Mau aman, nikahi dua-duanya. Li Yun, guru. Namun, di balik bayangan dimensi gelap, wanita misterius menyentuh simbol di dahinya. Sudah 3 naga, tapi segel keempat akan menguji hatimu yang terdalam. Dan dari dalam matanya muncul siluet bayangan Li Yun sendiri. Bab 20, bayangan yang mengaku dirimu. Langit belum pulih sejak naga trauma dikalahkan. Awan masih retak-retak. Energi spiritual mengalir kacau dan para tetua mulai panik. Tapi di tengah lapangan meditasi yang sunyi, Li Yun berdiri diam memandangi kabut yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Lalu, dari kabut itu, keluar sosok bayangan. Tubuhnya sama, matanya sama. Bahkan cara berdirinya juga terlalu akurat. "Siapa kau?" tanya Li Yun, tangannya mulai menyalakan aura pelindung. Bayangan itu tersenyum miring. "Aku adalah kau yang tidak pernah kau akui. Aku amarahmu yang dikubur. Aku keraguan yang kau sembunyikan di balik senyuman. Aku, Li Yun yang tidak pura-pura kuat." Dan dia mengangkat tangan. Serangan kilat meluncur. Aura gelap menyelimuti sekeliling. Tapi Li Yun menangkisnya dengan jurus pedang ringan berbasis angin. Bentrokan aura terjadi, membuat tanah retak dan langit kembali bergemuruh. Dari kejauhan, para tetua hanya bisa menonton. "Dia sedang melawan dirinya sendiri?" tanya salah satu. Tetua Gu mengangguk. "Itulah tahap keempat dari segel langit. Menghadapi bayangan jiwamu dan bertarung, bukan untuk menang, tapi untuk mengerti." Pertarungan berlangsung brutal. Setiap jurus yang dikeluarkan bayangan Li Yun adalah versi yang lebih kejam, lebih cepat, dan lebih destruktif dari aslinya. Li Yun mengaktifkan pedang 4 musim, tapi bayangan mengeluarkan pedang 5 cuaca yang tidak masuk akal. Tapi ternyata ada. "Kenapa kau bisa lebih kuat dariku?" Li Yun berteriak sambil berguling menghindari serangan. Bayangan itu tertawa. "Karena aku tidak ragu. Kau masih terlalu banyak mikir. Dan karena itu, kekuatanmu belum penuh." Li Yun terpojok, napasnya tersengal. Tapi tiba-tiba dia duduk, tenang, menutup mata. Dalam pikirannya, dia melihat masa lalu. Saat pertama kali dia gagal dalam uji seleksi, saat dia hampir menyerah, saat semua orang menertawakannya, kecuali satu suara dalam hatinya, "Kau boleh jatuh, tapi kalau berhenti kau selesai." Itu suara dirinya sendiri. Li Yun membuka mata. Matanya sekarang bersinar jernih, bukan karena kekuatan luar, tapi karena tekadnya yang bersih. Dia berdiri, perlahan, dan aura di tubuhnya berubah. Bukan aura api, angin, atau petir, tapi aura keteguhan. Dia mengangkat tangannya, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyerap. Bayangan itu terkejut. "Apa yang kau lakukan?" "Aku tidak akan menghancurkanmu," kata Li Yun, "karena kau adalah bagian dari diriku juga." Dengan satu gerakan, Li Yun memeluk bayangannya, dan tubuh itu meledak menjadi ribuan pecahan cahaya. Simbol keempat terbentuk di langit. Kali ini bukan naga, tapi cermin raksasa yang memantulkan cahaya Li Yun. Dan suara dari langit berkata, mereka yang mampu mengalahkan dirinya sendiri adalah mereka yang layak menguasai langit. Sekte bergetar. Aura spiritual yang kacau perlahan kembali stabil. Tetua Bai Lang yang muncul dari dalam tanah, entah kenapa dia bisa di sana, berseru, "Li Yun sudah masuk tahap spirit sovereign awal." Semua orang terkejut, termasuk Li Yun sendiri. Tapi di tempat gelap, wanita misterius itu tidak tersenyum kali ini. Dia lebih cepat dari yang kukira, maka aku tak bisa menunggu lagi. Dia berdiri. Di belakangnya, bayangan, pasukan dari dunia bawah mulai bangkit. Bab 21, Pasukan Dunia Bawah. Awan langit baru saja pulih dari bayangan diri Li Yun. Tapi bumi belum sempat bernapas lega, karena retakan dimensi terbuka lagi. Kali ini bukan dari dalam, tapi dari bawah tanah. 3 celah menganga membentuk simbol aneh mirip cakar. Aura pekat berhembus dari dalamnya. Bukan aura spiritual, tapi aura kutukan. Di depan semua sekte yang sedang tenang tegang, tanah bergetar. Suara genderang terdengar dari dalam celah. Lalu satu demi satu mereka muncul. Pasukan dunia bawah. Makhluk berjubah robek, tubuh setengah bayangan, setengah tulang, dan aura mereka seperti orang yang nyaris lulus ujian tapi tetap gagal karena lupa tulis nama. Mereka diam, berdiri di hadapan dunia. Dan dari tengah-tengah mereka muncul sosok tinggi menjulang, berambut panjang, wajah tertutup topeng separuh. Tetua Bailang mengangkat alis. Loh, aku kenal gaya berdirinya itu. Li Yun maju, matanya menyipit.
Kenapa terasa familiar? Lalu sosok itu membuka mulut dan suaranya serak tapi jelas. Yun, akhirnya kau jadi kuat juga. Tapi apakah kau ingat aku? Li Yun menahan napas. Kau, General Haitian? Kau, dulu sahabatku. Semua orang kaget. Guru Bailang jatuh dari awan kecil yang dia tumpangi. Para murid mulai bisik-bisik. Dan langit kembali redup karena drama masa lalu mulai naik ke permukaan. Dulu, saat Li Yun masih murid rendah di sekte tua, ada satu sahabat yang selalu berdiri di sisinya. Haitian, murid jenius yang rela mengorbankan pangkat demi menyelamatkan Li Yun dari jebakan. Tapi pada satu hari kelam, saat sekte diserang oleh pasukan siluman hitam, Haitian menghilang dan dinyatakan mati. Namun kenyataannya, dia ditelan oleh dunia bawah. Lalu kau bergabung dengan mereka? Tanya Li Yun setengah gemetar. Haitian melepas topeng separuh wajahnya. Di baliknya, wajah yang dulu ramah kini pucat dan penuh urat kutukan. Aku tidak punya pilihan, aku mati karena menyelamatkanmu. Dunia atas menolak jiwaku, dunia bawah menyambutku. Dia mengangkat tombak kutukan yang bercahaya ungu pekat. Sekarang aku kembali untuk mengujimu, untuk melihat apakah kau layak memegang segel langit. Li Yun menatap lurus, hening 1 jam. Lalu, dia mengambil pedangnya. Aura spiritual di tubuhnya mendesis, membentuk formasi perisai langit. Aku takkan melawanmu karena dendam, tapi jika kau mengancam dunia ini, maka aku akan melawanmu sebagai penjaga langit. Aura keduanya meledak. Tanah hancur, langit bergetar, dan perang pun dimulai. Pasukan dunia bawah menyerbu. Para murid sekte keluar. Aliansi sekte-sekte besar terbentuk dalam sekejap. Api, angin, es, bayangan, suara, dan cahaya bertabrakan di langit. Pertempuran itu bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang bisa bertahan dalam kehancuran. Li Yun bertarung 1 lawan 1 melawan Haitian. Setiap tebasan adalah pertarungan 2 masa lalu. Setiap kilatan adalah kisah persahabatan yang diremuk waktu. Dan di akhir bab ini, Haitian tersenyum samar meski berdarah. Kau berubah, Yun. Tapi ingat, segel kelima bukan tentang kekuatan, tapi tentang pengorbanan. Lalu dia lenyap, meninggalkan satu benda yang membuat semua tetua terdiam. Peta dimensi suci yang hilang. Bab 22, dimensi suci yang hilang. Peta itu terbuka sendiri di udara, seperti benda hidup yang telah menunggu ribuan tahun untuk akhirnya ditemukan oleh tangan yang layak. Para tetua berdiri mematung. Peta itu memancarkan cahaya lembut, tetapi tiap garisnya berdenyut seperti nadi. Bukan sekadar peta, ini adalah jejak langit. Guru Bailang melompat ke depan, menatap peta dengan napas cekat. Ini bukan peta biasa. Ini adalah arah ke dimensi suci, tempat di mana Kaisar Langit terakhir menyegel kekuatan tertinggi. Semua orang terdiam. Menurut legenda, Kaisar Langit bukan hanya penguasa dunia spiritual, tapi juga makhluk pertama yang menaklukkan waktu dan ruang. Dimensi suci dipercaya sebagai tempat persembunyiannya, dan juga sumber energi tak terbatas yang bisa membentuk ulang hukum alam. Dan sekarang, Li Yun memegang peta menuju ke sana. Namun sebelum Li Yun bisa berkata apa-apa, peta itu menembakkan cahaya ke langit, dan dari celah cahaya itu muncul siluet kabur, seseorang berjubah emas, berdiri di atas lautan bintang. Suaranya bergema dengan kekuatan ribuan tahun. Wahai pewaris segel, waktumu tidak banyak. Bencana dari masa depan akan menembus garis waktu. Segel kelima akan menuntut darah dan pilihan yang akan mengubah dunia. Dimensi suci bukan tempat untuk mencari kekuatan, tapi tempat untuk meninggalkannya. Setelah suara itu menghilang, peta pun menyusut jadi simbol kecil yang menempel di dada Li Yun, menyatu dengan segel-segel sebelumnya. Tetuagu melangkah ke depan, sorot matanya serius. Kita harus segera bergerak. Dimensi suci hanya bisa dibuka saat 7 bulan berdarah berkumpul, dan itu akan terjadi dalam waktu 3 hari. Seketika, semua persiapan darurat dimulai. Aliansi antar sekte dibentuk. Pasukan elit dikirim untuk membuka jalur rahasia yang tertutup oleh ribuan tahun batu spiritual, dan Li Yun ditarik oleh waktu. Di malam harinya, Li Yun berdiri sendiri di tebing puncak sekte langit suci. Angin dingin meniup jubahnya. Di tangannya, simbol kecil dari peta itu masih bersinar samar. Bencana dari masa depan, segel kelima, dan dimensi yang bahkan waktu tak bisa mengintip. Dia mengepalkan tangan. Aku harus siap, bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk memastikan dunia ini tetap ada saat semuanya selesai. Namun, di ujung dimensi gelap, seseorang sedang membuka jam pasir langit, alat kuno yang hanya digunakan oleh para pelintas waktu.
Sosok itu memakai jubah logam, wajahnya tertutup, tapi tubuhnya sangat mirip Li Yun. Dia menatap ke masa lalu, ke masa sekarang, dan berkata, segel terakhir akan kupatahkan sendiri, karena masa depan tak lagi butuh pahlawan, tapi penguasa. Bab 23. Waktu terbelah, perjalanan ke dimensi suci, dan munculnya Li Yun dari masa depa. 3 hari kemudian, saat bulan pertama dari 7 bulan berdarah muncul di langit, langit mulai memantulkan warna merah gelap seperti tinta yang ditumpahkan di kanvas surgawi. Di gerbang timur sekte langit suci, Li Yun berdiri bersama para tetua dan pasukan pilihan. Di depan mereka terbentang gerbang batu raksasa yang selama ribuan tahun dianggap hanya legenda. Kini, dengan segel di dadanya, gerbang itu mulai terbuka sendiri, memancarkan kabut keperakan dan suara bisikan dalam bahasa kuno yang bahkan para tetua tidak mengerti. Gerbang menuju dimensi suci terbuka, ujar Tetua Gu dengan suara nyaris bergetar. Dan tanpa menoleh ke belakang, Li Yun melangkah masuk, diikuti oleh aura langit, keheningan, dan harapan dunia. Begitu masuk, dunia berubah. Langit tidak lagi biru, tapi berkilauan seperti kolam bintang. Tanah tidak padat, tapi tersusun dari kristal bening. Pohon-pohon tumbuh tinggi dengan daun menyerupai cahaya, dan waktu di tempat ini tidak berjalan normal. Kadang siang, kadang malam, kadang waktu berjalan mundur. Mereka baru melangkah 15 langkah, saat tiba-tiba Li Yun muncul lagi dari arah berlawanan. Tapi bukan dia. Wajahnya sama. Aura spiritualnya bahkan lebih kuat, terlalu kuat. Dan yang lebih mengejutkan, dia mengenakan jubah dari masa depan, jubah perak yang memantulkan serpihan waktu di sekelilingnya. Para tetua langsung mengangkat senjata, tapi Li Yun yang asli mengangkat tangan. Jangan serang, aku ingin tahu. Kenapa wajahku sendiri muncul di hadapan kita? Li Yun dari masa depan tersenyum tipis. Akhirnya, aku bertemu dengan diriku yang masih punya idealisme. Percakapan mereka jadi tegang tapi mendalam. Aku datang dari 50 tahun masa depan, Yun, dan aku gagal menyelamatkan dunia. Bencana waktu menghancurkan semua. Segel langit pecah. Dimensi ini terbelah, dan aku satu-satunya yang masih hidup. Tapi, jika aku diizinkan kembali, aku bisa mencegah semua itu. Tapi caranya adalah dengan menghentikanmu. Sekarang, ledakan terjadi, bukan dari luar, tapi dari dalam dimensi suci. Sesuatu merespons kehadiran 2 versi Li Yun di satu waktu. Dimensi itu mulai retak pelan-pelan, dan dari celah itu, suara Kaisar Langit terdengar lagi. Salah satu dari kalian harus pergi. Dunia tidak bisa menampung 2 jiwa yang sama. Pilihannya jelas, masa kini atau masa depan. Dan sebelum siapapun bisa bicara, Li Yun dari masa depan mengangkat tangan, mengeluarkan tombak waktu retak, senjata yang mampu menghentikan waktu sesaat. Aku takkan biarkan kau jadi kuat, karena kekuatanmu di masa lalu justru membunuhku di masa depan. Li Yun bersiap. Pedang 4 musim muncul di tangannya. Aura di tubuhnya bukan hanya kuat, tapi tenang. 2 versi, 1 takdir, 1 duel, untuk menentukan nasib dunia. Pertarungan keduanya mengguncang dimensi suci. Setiap tebasan membelah dimensi. Setiap benturan menciptakan gema yang menembus ribuan tahun ke depan dan ke belakang. Namun, saat mereka saling menyerang, di tengah ledakan cahaya, tiba-tiba, waktu membeku. Dan muncul seorang anak kecil berlari ke tengah medan. Li Yun masa depan langsung berhenti. Anak itu, wajahnya mirip mereka berdua. Ayah, jangan bertarung. Aku, hasil dari masa depan yang baik, tapi hanya bisa ada jika kalian berdamai. Bab ini diakhiri dengan keheningan, dan satu pertanyaan yang menggantung. Bisakah masa kini dan masa depan berdamai, atau harus saling menghancurkan demi masa depan yang lebih kuat? Bab 24. Anak dari 2 waktu. Semua diam. Tombak waktu menggantung di udara. Pedang 4 musim membeku setengah tebasan. Dan di antara 2 versi Li Yun berdiri seorang anak kecil berambut hitam perak, mata 1 emas, 1 biru, tubuh mungilnya menyala samar oleh aura dimensi itu sendiri. Ia menatap 2 ayahnya. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia berkata, "Kalian berdua tidak salah, tapi kalian juga belum benar. Dimensi ini hidup. Dan ia sudah memilih aku." Li Yun masa kini menunduk, dadanya sesak oleh beban yang tak pernah ia bayangkan. Li Yun masa depan melangkah mundur perlahan, menyadari bahwa masa depan tak lagi seperti yang ia tinggalkan. Tetua Gu melangkah maju. Anak itu bukan makhluk biasa. Dia adalah hasil dari perpaduan kekuatan segel dengan waktu.
Dia bukan anak biologismu, tapi keturunan jiwa dunia. Pohon-pohon kristal mulai bergetar. Tanah bercahaya. Langit berubah menjadi lautan bintang yang berputar pelan. Dan suara itu kembali, bukan suara kaisar langit, tapi suara dimensi suci itu sendiri. Segel kelima hanya bisa dibuka oleh jalur ketiga, bukan masa kini, bukan masa depan, tapi oleh mereka yang lahir dari keduanya. Anak itu membuka tangannya, dan dari tubuhnya, segel kelima terangkat pelan-pelan, berbentuk bunga lotus berwarna cahaya pelangi, tapi setiap kelopaknya mewakili waktu yang berbeda. Ketika segel itu terbuka, dimensi mulai bereaksi. Bukan hancur, tapi berevolusi. Para murid dan tetua tersedot ke dalam gelembung cahaya masing-masing, terpisah dalam ruang latihan jiwa, di mana waktu mengalir berbeda-beda bagi tiap orang. Beberapa mengulang masa lalu mereka, beberapa melihat versi masa depan yang belum tentu terjadi. Dan Liyun, ia berdiri sendiri di atas danau langit, berhadapan dengan dirinya sendiri. Bukan versi masa depan, tapi jiwa terdalamnya. Jiwa itu berkata, "Apa kau benar-benar ingin jadi pelindung dunia? Atau hanya ingin menghindar dari takdirmu sebagai penghancur?" Liyun diam, tapi air matanya menetes tanpa ia sadari. "Aku tak tahu, aku hanya ingin menebus semua yang pernah terjadi." Jiwa itu tersenyum. "Kalau begitu, kau siap. Karena segel terakhir bukan tentang kekuatan, tapi tentang menghadapi siapa dirimu sebenarnya." Dan saat itu, seluruh dimensi membungkus dirinya jadi kepompong cahaya. Saat cahaya memudar, semua orang kembali, tapi tempat itu telah berubah. Dimensi suci tak lagi asing, ia menjadi bagian dari dunia nyata, terhubung tapi tersembunyi. Siapapun yang mampu menemukan jalurnya, bisa melihat kebenaran waktu. Anak dari dua waktu, diberi nama Xiaoyun oleh Liyun, dan versi masa depannya yang kini telah menyatu menjadi satu jiwa baru. Dan dari jauh, siluet Kaisar Langit berdiri di balik bintang. "Kau telah membuka segel kelima, Liyun, tapi perjalananmu belum selesai. Karena di balik segel keenam tersembunyi dosa para dewa." Bab 25, Dosa para dewa. Setelah terbukanya segel kelima, dunia tidak lagi sama. Langit yang dulu hanya biru, kini dihiasi garis-garis cahaya seolah dimensi paralel telah menyatu. Di kota-kota besar, fenomena aneh mulai terjadi. Bayangan raksasa berjalan di balik matahari, suara-suara kuno bergema dalam mimpi para kultivator, dan sebagian orang mulai kehilangan bayangannya sendiri. Liyun, yang kini memegang 5 segel dalam tubuhnya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia menarik napas, ia bisa mendengar bisikan dari dimensi lain. Dan malam itu, dalam meditasi sunyi, ia dipanggil oleh suara yang sudah lama terlupakan. "Wahai pewaris kelima, datanglah ke kuil tertinggal. Di sana, kebenaran dewa akan terbuka, dan dosa mereka akan menuntut keadilan." Kuil tertinggal terletak di bagian terdalam dimensi suci, tempat di mana langit membalik dan tanah seakan menggantung di udara. Tidak ada pintu, tidak ada penjaga. Hanya sebuah bangunan batu hitam menjulang dengan 7 pilar di sekelilingnya. Setiap pilar mewakili satu entitas dewa yang dulu menciptakan dunia dan satu dosa yang mereka sembunyikan. Ketika Liyun menyentuh pilar pertama, matanya langsung terbuka ke dunia mimpi, melihat masa lalu yang belum pernah ditulis. Dewa pertama, Yuanzi, menciptakan waktu, tapi juga memecahkannya menjadi serpihan demi menghindari ramalan kehancurannya sendiri. Dewa kedua, Ling Zhao, menciptakan jiwa, tapi mencuri ribuan makhluk sadar demi menciptakan ras yang sempurna. Dewa ketiga hingga ketujuh, satu demi satu, dosa mereka dibuka. Ternyata, segel, langit bukan dibuat untuk melindungi dunia, melainkan untuk menyegel dosa para dewa agar tidak diketahui generasi setelahnya. Tiba-tiba, tanah berguncang. Dari dalam pilar ketujuh muncul suara berat dan kuno. "Kau telah melihat terlalu banyak, Liyun. Maka izinkan kami menghapus keberadaanmu." Bayangan 7 dewa muncul, tinggi menjulang, membawa senjata surgawi dan aura yang mampu menghancurkan bintang. Tapi dari balik Liyun, Xiaoyun muncul, membawa energi dari kelima segel. "Jangan sentuh ayahku." Energi keduanya menyatu, dan tepat sebelum 7 dewa menyerang, dari langit sebuah belahan besar terbuka, dan turunlah seseorang, berjubah putih, wajahnya setengah tertutup, tapi auranya lebih tua dari langit itu sendiri. Guru Bailan berbisik ketakutan, itu penguasa dimensi kuno, bahkan para dewa pun tunduk padanya. Sosok itu mengangkat tangan, dan seluruh dunia hening. Sudah cukup, dunia tak butuh dewa yang bersembunyi di balik dosa. Saatnya membuka segel ke-6, segel pembersih langit, bab 26,
Segel keenam terbuka, langit terbelah, bumi menggeliat. Dimensi suci berguncang seperti makhluk hidup yang kesakitan. Penguasa dimensi kuno berdiri tegap di tengah kuil tertinggal, dan dalam satu gerakan tangannya yang tampak tenang tapi penuh kekuatan, ia menyentuh pilar ketujuh. Pilar itu yang menyimpan dosa terdalam para dewa, meledak jadi serpihan cahaya. Dari dalamnya keluarlah segel keenam. Bentuknya bukan batu, bukan cahaya, tapi nada. Sebuah lagu purba menggema, tidak bisa didengar oleh telinga biasa, tapi terasa dalam jiwa semua makhluk hidup. Lagu itu membawa luka, pengakuan, dan permohonan maaf, seolah dunia sendiri ingin berbicara. Segel keenam, ujar penguasa dimensi kuno, adalah kehendak dunia yang tertulis sebelum semua makhluk diciptakan. Ia tak bisa dipalsukan, tak bisa disembunyikan. Sekali terdengar, maka seluruh langit akan diadili. Dan begitulah. 7 dewa, satu demi satu, menampakkan bentuk aslinya, bukan lagi sosok indah berwibawa, tapi entitas kosmis yang telah membengkokkan hukum semesta demi ambisi mereka sendiri. Mereka menolak kehancuran, mereka ingin bertahan. Dunia ini milik kami, teriak dewa keempat. Tubuhnya berubah jadi naga berapi yang menelan ruang. Tapi Li Yun, yang kini telah menyatu dengan 5 segel dan membawa energi Xiao Yun di dadanya, berdiri menghadang. Dunia bukan milik siapa-siapa. Ia adalah rumah bagi semua yang berani mencintai dan berkorban. Perang pun pecah. Bukan hanya di dimensi suci, tapi juga di dunia nyata, langit, dimensi bayangan, bahkan di dalam hati para manusia. Para murid sekte langit suci turun dari langit dengan sayap spiritual. Tetua Gu membuka jurus larangan yang membekukan bintang. Li Yun terbang menembus tubuh dewa dengan pedang 4 musim, mengunci waktu dan memutar balik serangan mereka. Dan Xiao Yun, anak dari masa depan dan masa kini, menyanyikan ulang nada segel keenam, membuat tubuh para dewa meretakkan diri mereka sendiri. Langit menghitam. Tapi dari celah-celah gelap itu, muncul benih cahaya. Di detik terakhir, ketika dewa pertama hendak menghantam Li Yun dengan tongkat penciptaan, penguasa dimensi kuno berdiri di tengah serangan itu dan membuka dadanya. Dari dalam tubuhnya muncul dunia baru. Sebuah dimensi murni, belum tercemar, belum dipenuhi dosa. Kita hancurkan dunia lama dan izinkan yang baru tumbuh. Dengan kata-kata itu, segel keenam meledak. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghapus jejak para dewa dari sejarah. Ketika perang usai, dunia perlahan diam. Langit menjadi jernih. Dimensi suci kembali tersembunyi, tapi meninggalkan jembatan tak kasat mata ke mereka yang layak. Li Yun tertunduk. Luka di tubuhnya banyak, tapi jiwanya terasa lebih ringan. Xiao Yun memeluknya dari belakang. Ayah, kita menang? Li Yun tersenyum pelan. Belum, nak. Masih ada satu segel terakhir. Bab 27. Segel ketujuh kunci kehidupan abadi. Tak pernah disebut dalam kitab kuno. Tak tertulis dalam ramalan langit. Ia bukan bagian dari dunia, karena ia diciptakan oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Malam itu, langit tampak normal. Bintang berkelip, angin sejuk menyapu gunung suci. Tapi mereka yang peka mulai merasa ada yang salah. Burung-burung terbang menjauh, lautan berubah arah arusnya. Bahkan waktu yang selama ini bisa dibaca oleh kultivator tingkat tinggi tiba-tiba membisu. Dan di balik cakrawala muncul celah hitam yang tidak memantulkan apapun, seolah-olah langit telah digigit oleh kekosongan. Penguasa dimensi kuno memandang langit itu dengan tatapan sendu. Segel ketujuh bukan dibuat oleh para dewa, ia adalah kunci yang menyegel gerbang kekosongan, batas terakhir antara dunia ini dan sesuatu yang bahkan para dewa takut untuk menyebut namanya. Dan kini segel itu mulai retak. Li Yun bersama Xiao Yun dan para tetua sekte langit suci berdiri di ujung pegunungan waktu. Di hadapan mereka terbentang gerbang yang tak berbentuk, hanya getaran, hanya rasa dingin, hanya ketakutan. Tiba-tiba sosok hitam perlahan muncul, tanpa wajah, tanpa bentuk. Ia berbicara langsung ke dalam pikiran mereka. Kalian telah menghancurkan dewa-dewa kalian sendiri. Dunia ini kini kosong. Kami datang untuk mengambilnya. Dan saat itulah musuh terakhir muncul. Ia bukan makhluk, ia bukan roh. Ia adalah ide, kehampaan, ketiadaan. Sebuah keberadaan yang ingin seluruh realita menjadi satu hal tidak pernah ada. Pertarungan terakhir pun dimulai. Kali ini tak ada pedang yang bisa memotong. Tak ada teknik yang bisa menyentuh. Li Yun harus menggunakan jiwanya sendiri sebagai benteng. Xiao Yun membawakan segel keenam dalam bentuk nyanyian, mengikat celah gerbang kekosongan. Dan dari kejauhan,
Roh para murid yang telah gugur muncul dalam cahaya. Kami bersamamu. Mereka semua bersatu. Bukan dalam tubuh, tapi dalam kehendak. Li Yun membuka dadanya, mengungkapkan seluruh ingatan, luka, cinta, pengorbanan, dan harapan yang ia punya. Jika dunia ini harus dilupakan, maka biarlah ia diingat sebagai tempat di mana cinta pernah melawan kehampaan, dan dengan itu, ia menanamkan segel ketujuh langsung ke dalam celah gerbang kekosongan. Ledakan cahaya menyelimuti seluruh dunia. Semua diam. Ketika Li Yun terbangun, ia berada di padang rumput yang asing tapi damai. Langit biru, angin hangat, dan di sampingnya Xiao Yun masih tertidur. Seseorang duduk tak jauh darinya. Penguasa dimensi kuno tersenyum berkata, "Kau berhasil. Dunia ini bebas. Tapi semua orang lupa akan perang itu. Hanya kau yang mengingatnya. Karena pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang lalu menghilang dari sejarah." Li Yun memandang langit baru, dunia baru. Ia tak lagi punya segel, tak lagi punya kekuatan besar. Tapi di hatinya ada kedamaian. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia bisa berkata, "Aku pulang." Tamat kisah Li Yun pewaris keempat. Dan kisah awal pewaris pertama segel langit akan dimulai. Tunggu kisahnya. Sila like, comment, and subscribe.